yang bisa kita pelajari bersama gitu untuk memulai dan menjalani perjalanan dinamika hubungan pernikahan ini. Oke, sepertinya tidak usah berlama-lama ya. Rasanya banyak yang sudah menunggu juga ini untuk materinya. Tapi sebelum itu mungkin tadi ada udah beberapa yang banyak sharing. Saya bacakan sebentar. Oke, ada Ibu Ana, selamat malam. Wah, pernah nih, ketika saya mengandung dan melahirkan anak pertama, mertua memang untuk pendidikan dan update ilmu bisa dikatakan kurang. Sehingga saya dikatain, bedong aja nggak bisa, kebanyakan sekolah. Bahkan saat saya akan sekolah magister, dikatain oleh ibu mertua, kenapa sekolah tinggi-tinggi mau nginjak laki-laki? Oh, oke, baik. Jadi rasanya ada perbedaan mungkin nilai atau value ya eh, dari individu dan juga mertua. Oke, baik. Kalau gitu mungkin terima kasih atas sharing-sharingnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua. Mari kita mulai sesi malam ini. Mungkin sebelum untuk memulai nih saya kayaknya akan kita bertanya ke siapa dulu nih? Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Mungkin kita bertanya ke Dokter Mona dulu deh. Mungkin boleh ya, Dokter Mona ya? Welcome, welcome. Oke, Dokter Mona, mungkin ini kan waktu pacaran kita punya banyak membayangkan ya waktu kita sudah menikah dan lain sebagainya, udah punya bayangan seperti apa gitu ya. Lalu setelah menikah kita dapat satu paket ternyata nih Dokter Mona, gak hanya pasangan kita tapi keluarganya, terutama di Indonesia yang kita budaya kolektifnya nih kental sekali gitu ya, lengkap semua. Nah, ini datang dengan aturan main yang belum pernah kita baca sebelumnya. Menurut Dokter Mona, apa sih gap terbesar gitu ya antara bayangan kita pas pacaran gitu ya dan pada saat kejadian udah pernikahannya dijalani dapat satu paket ini. Itu tuh bedanya gimana nih, Dokter Ya, Mona? baik, terima kasih ya Psikolog Inta. Selamat malam Ibu Bapak Romo. Kita jumpa lagi. Saya senang bisa ketemu lagi setelah 3 bulan ya, berarti 3 bulan lalu. Nah, jadi untuk gap terbesar yang tadi Inta katakan, menurut saya ada di ekspektasi mungkin ya. Jadi ekspektasi itu berarti kita tuh punya harapan ketika memasuki perkawinan, ya tentu ada relasi dengan suami gimana, tapi juga penerimaan dari keluarga dari suami atau keluarga dari istri ya kepada kita. Nah, ekspektasi itu sedikit atau banyak itu dipengaruhi oleh norma gitu ya, budaya, lalu juga sesuatu yang pastinya ideal ya. Jadi kalau saya ngelihat contohnya gini, ada jokes nih, tapi nggak tahu nih Bapak Ibu Romo pernah dengar nggak? Enak ya jadi Adam dan Hawa gitu. Kenapa? Karena mereka nggak punya mertua. Ya enak banget gitu, karena mereka nggak ada mertua gitu ya. Jadi eh, ada cukup banyak pandangan yang tidak ada yang positif tentang relasi mertua menantu, tapi cukup banyak juga yang tidak positif. Jadi ekspektasi kalau ketinggian itu juga rentan untuk kecewa karena ternyata tidak tercapai. Tapi kalau kejelekan, enggak, pokoknya semua mertua jahat misalnya gitu ya, di persepsinya udah, itu kan ada ekspektasi juga. Dia mengekspektasikan mertuanya jahat misalnya. Nah, itu juga akan mempengaruhi relasi di dalam perkawinan. Jadi penelitian-penelitian itu kalau tentang ekspektasi di dalam pernikahan, marital expectation, termasuk tentang mertua ini, isu ini, itu kalau ketinggian berdampak buruk, kalau jelek terlalu negatif juga berdampak buruk gitu ya. Jadi yang bagus adalah yang sedang-sedang aja. Ada berita di luar, oh iya, ada ideal, iya, tapi kita juga melihat bahwa relasi mertua dan menantu itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan idealisme maupun pengalaman gitu ya, ngelihat oh di sekitar gua relasi mertua menantunya tuh ganas-ganas misalnya gitu ya. Nah, jadi tidak bisa seperti itu. Gitu ya Inta, kalau dari saya lihatnya ekspektasinya. Itu begitu juga bukan hanya dari menantu ya, tentang mertuanya, dari mertua juga tentang menantunya juga sama ya Inta. Kadang-kadang kita ngelihatnya kalau ngomongin mertua menantu, kita selalu ngelihatnya perspektifnya menantu. Tadi teman-teman yang ngisi di chat ya, di Zoom, tidak perlu kita sebutkan namanya gitu ya, tapi juga kebanyakan para menantu nih yang curhat tadi, yang ngomong, oh ya saya punya, para mertua kemana gitu ya, padahal bisa juga loh ngomong gitu ya, oh iya nih aku juga pernah punya pengalaman gitu. Nah, jadi seringkali lihatnya dari perspektif menantu. Saat ini kita sangat baik melihat dari dua dua perspektif. Dari menantunya, yes, penting,
dari mertuanya yes, ya. Itu Inta, thank you banget. Oke, thank you Dokter Mona. Jadi ternyata satu kata yang, tapi ternyata juga dari sisi mertuanya atau iparnya atau mungkin orang tengahnya gitu, anaknya nih yang punya pasangan sama yang punya orang tua seperti itu. Jadi banyak dinamika dan pola yang terjadi di situ. Baik, mungkin saya juga mau tanya nih ke Romo Eko. Mungkin Romo Eko ada tanggapan terkait eh, tadi ya ekspektasi dan fenomena ekspektasi dan realita terkait mertua dan pernikahan ini, Romo. Nah, thank you Inta. Bapak Ibu yang terkasih, saya setuju sekali dengan apa pendapat Ibu Mona. Jadi pada saat kita memasuki institusi baru, apapun itu gitu ya, kita pasti punya ekspektasi, punya harapan. Sebagai Eko, mau masuk imam pun sama. Oh, nanti semoga saya jadi imam seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti dapat ini, dapat itu. Namun, benar sekali, pada saat kita, apa namanya, menghadapi kenyataan, semua ekspektasi, semua bayangan itu, pertama, bisa membuat kita akhirnya quit, menyerah, menyerah, sudah cukup, saya keluar saja. Atau yang kedua, saya ngotot, ngotot. Saya harus dobrak, saya harus rubah orang lain. Saya harus rubah mereka. Jadi saya menjadi sebuah pusat kebenaran bagi diri saya. Namun yang ketiga adalah apa? Bisa berdamai, bisa berdamai dengan apa? Dengan situasi yang saya hadapi, dengan orang-orang yang saya hadapi. Biasanya kalau yang muda itu kan selalu punya apa energi yang tinggi gitu ya, selalu punya ambisi, selalu punya bayangan, sudah terlalu berpikir wah pasti ini, pasti ini, pasti itu gitu ya. Dan akhirnya kepentok, kepentok. Saya juga kepentok dengan pastor senior, saya juga kepentok dengan contoh-contoh yang baik juga ada, yang kurang baik juga banyak. Akhirnya pada saat melihat ini, kalau kita bisa berdamai, menerima, akhirnya saya seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Mona, ekspektasinya diturunkan, dan akhirnya saya bisa menerima yang harus saya hadapi, maka saya bisa berjalan. Saya bisa berjalan. Jadi saya melihatnya 3 poin gitu. Yang pertama, kalau orang putus asa yang akhirnya quit, ya sudahlah, terserahlah gitu ya, pergi saja gitu. Atau yang kedua, saya mendobrak habis-habisan. Kan ada orang-orang tertentu yang apa namanya, yang sangat keras kepala, merasa benar diri, hajar, sikat. Ini yang terbenar, ini yang baik. Jadi dia akan menjadi orang yang paling super power dan kasar kepada siapapun. Atau yang ketiga adalah belajar untuk apa? Berdamai, menerima. Dan akhirnya bisa berjalan dan tumbuh. Berjalannya bukan dalam artian ngikut arus, tetapi bisa tumbuh gitu. Bisa tumbuh dalam sebuah institusi, lembaga yang dimasukin. Begitu, Inta. Baik, terima kasih banyak Romo Eko. Jadi ada tiga ya kemungkinannya antara quit, udah nih lepas aja, pasrah aja. Dua, mendobrak, kalau kata-kata anak zaman sekarang gas terus gitu ya Romo Eko. Ya, bener, 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 bener. Gas aja, Gaspol, gaspol. hajar, ble. Lampu merah, Betul. sikat. Wah, kalau itu agak berbahaya ya. Eh, atau mungkin berdamai gitu ya. Oh, Ya, lampu merah ya, ya udah diem dulu berarti. ya, benar, Seperti itu. benar. Baik, Gitu. oke. Mungkin karena ini Romo Eko masih unmute, sekalian aja kita langsung ngobrol langsung dengan Romo Eko nih. Eh, Oke. bagaimana nih Romo Eko, Kak? Bagaimana iman Katolik sebenarnya melihat dinamika hubungan antara hubungan pernikahan suami istri dengan mertua dan ipar itu sebenarnya bagaimana, Romo? Kalau kita mengacu pada kitab suci, kita tahu sejak dari tertulis dalam perjanjian lama di kitab Kejadian, Allah mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Saya itu senang memakai ini sebagai dasar dalam hidup perkawinan. Pertama, Allah mengatakan tidak baik. Itu artinya apa? Allah tuh mikir banget gitu. Mikir banget bagaimana bisa
menyejahterakan manusia. Tidak hanya Allah menciptakan, tetapi juga ayah Allah memaintain manusia. Maka Allah menghadirkan penolong yang sepadan. Sehingga di sini dikatakan apa? Kehadiran pasangan itu adalah menjadi penolong yang sepadan untuk berjalan bersama. Dan diteruskan juga yang nantinya akan dikutip juga oleh Yesus, dikatakan apa? Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, itu kata meninggalkan ini bukan berarti karena orang tua itu nyakitin terus, orang tua itu eh, apa namanya merusak, orang tua itu mengganggu terus. Tidak. Meninggalkan home untuk apa? Bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu apa perjalanan kehidupan yang dibentuk oleh Tuhan. Manusia dibentuk di dalam keluarga, tentunya dibentuk dengan karakter lewat cinta, lewat disiplin, lewat apa dasar iman, dan akhirnya dia punya tugas. Bukankah tugas pertama dan yang diberikan kepada manusia berkembang biaklah, beranak cuculah. Maka pada saat manusia itu harus mengembangkan perintah Allah, dia harus keluar, harus keluar. Jadi saya kok sangat yakin perkembangan spiritualitas, perkembangan psikologi manusia, manusia itu harus beranjak dari sebuah home, dari kenyamanan. Jadi dia harus pergi untuk meninggal, membangun kembali home-nya, home-nya yang sudah apa namanya, yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Nah, memang menjadi masalah bahwa hubungan antara mertua menantu. Saya kan suka ngomong tuh, suka tanya Ibu Mona juga kemarin mendengarkan. Coba yang selalu repot itu, yang selalu selalu rame, selalu apa namanya mengeluh, mertua laki atau perempuan? Dan semua perempuan mengatakan perempuan. Lalu saya tanya lagi, menantu mana yang suka ngomongin mertuanya, yang selalu mengeluh tentang mertuanya? Menantu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Kesimpulannya apa? Masalahnya di perempuan. Sorry to say, saya tidak merendahkan, tidak. Tetapi kan ini anekdot lucu gitu ya. Nanti kenapa bisa terjadi? Tanyakan kepada ibu psikolog gitu. Nah, saya kok melihat, nanti akan saya teruskan kembali. Justru saya melihat di dalam kitab suci, jalan keselamatan itu lewat relasi baik antara mertua dan menantu. Kalau pernah Anda membaca Ruth, Ruth itu setelah hakim-hakim. Jadi Ruth itu akhirnya memang menikah dengan anaknya Naomi, tetapi mati anaknya itu. Dan kemudian Ruth akhirnya menikah dengan Boas. Dan dari hubungan Ruth dan Boas ini lahir yang namanya Isai. Isai itu adalah anak ayahnya Daud. Dan tentu Anda tahu siapa Daud. Mesias, Yesus itu keturunan Daud. Jadi kalau terputus ini, mertua menantu cekcok dari dulu, saya kok yakin jalan keselamatan tidak akan terjadi gitu. Jadi dalam perjanjian lama pun memperlihatkan bahwa jalan keselamatan lewat relasi baik antara mertua dan menantu. Demikian dulu Inta. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Romo Eko. Jadi tadi yang luar biasanya adalah ternyata tulisan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tadi Romo Eko Hmm. menyebutkan bahwa meninggalkan dari beranjak dari kenyamanannya sebenarnya Hmm. ya Romo Eko ya. Itu yang diutamakan. Dan bagaimana jalan keselamatan tuh datang dari hubungan antara mertua dan menantu. Gitu. Betul. Luar biasa sekali. Baik. Nah, Oke, kalau gitu mungkin sedikit bergeser gitu kita akan berbicara sedikit juga dengan Dokter Mona. Oke, berarti sudah dari kacamata iman Katolik ya. Dokter Mona sekarang kita, ini kan judul mini seriesnya adalah Segitiga Bermuda ya, Dokter Mona ya. Berarti ada tiga pihak biasanya antara menantu, anak dan juga mertua atau ada ipar, pokoknya ada tiga pihak seringkali.
Apa yang sebenarnya terjadi dari dinamika ini, dari sisi psikologisnya sebenarnya, Dokter Mona? Oke, baik. Terima kasih ya. Saya melanjutkan Romo gitu ya. Apa yang terjadi gitu. Kita mau lihat secara dari kacamata psikologi. Saya izin meminta bantuan psikolog Inta untuk share satu slide, satu gambar yang saya coba rangkumkan gitu ya. Yang bisa membantu kita memahami mengapa kalau dari kacamata psikologi dan memang dari jurnal-jurnal penelitian gitu ya, dari juga dari teori-teori tentang perkawinan ya, kenapa relasi mertua menantu ipar ya, jadi ada suami dan istri, tapi ada satu lagi relasi yang mempengaruhi suami dan istri ini ya, entah mertua entah ipar, entah keduanya gitu ya. Kenapa itu rentan konflik? Nah, ini saya coba ambil dari berbagai sumber ya. Yang pertama adalah eh, memang karena suami dan istri masing-masing dari latar belakang keluarga, sistem keluarga yang berbeda, nilai-nilainya berbeda, pola relasi di keluarga masing-masing berbeda. Tadi bisa dibilang kenyamanannya berbeda, ataupun misalnya dia bilang enggak, gue nggak nyaman di keluarga asal gue, gitu ya. Tapi ada pola tertentu dia dididik di keluarganya. Gitu ya. Nah itu dua yang berbeda itu bersatu. Tadi masing-masing meninggalkan orang tuanya bersatu dan membangun keluarga yang baru. Nah, ketika bersatu itu yang dibawa ini kan yang di belakang itu kan tidak hilang. Tiba-tiba dia kayak putih bersih, tidak punya nilai apapun, tidak punya ekspektasi apapun, tidak punya ajaran apapun, kan tidak begitu. Gitu ya. Nah, di sini ketika perbedaan-perbedaan itu ya disikapi dengan apa ya, dengan harusnya nggak gitu, salah tuh, ih aneh banget sih keluarga lu gitu ya. Nah, kalau tidak wise melihat perbedaan itu, maka itu membuat rentan konflik. Apa aja bisa. Contoh misalnya ada seorang istri yang mengeluh padahal perkawinannya itu udah 30 tahun. Perkawinan udah 30 tahun ya, udah lama ya. Tapi dia mengeluh dan menyesali. Kenapa mertua gua, papa mama mertua gua itu ngedidik suami gua nih kayak begini. Ini kebetulan contohnya yang kayak Romo Eko bilang, yang ngeluh perempuannya gitu ya. Jadi benar juga yang Romo Eko bilang gitu. Ya. Jadi mengeluh kenapa sih suami gue ngedidik mertua gue ngedidik suami gue begini. Jadi udah umurnya tua tapi belum dewasa. Gitu ya. Jadi tua sih tua tapi tidak dewasa. Wah, itu gara-gara mertua gue, mereka terlalu manjain si anaknya. Apa-apa dikasih, kalau ada kesulitan diambil alih, nggak pernah belajar untuk apa ya, strong gitu ya. Nah, itu dia mempersalahkan mertuanya gitu ya. Padahal suaminya udah umurnya tua gitu ya. Tapi mertua masih disalahin juga. Nah, itu karena memang berbeda. Jadi dia ngelihat, oh harusnya laki-laki tuh begini. Kalau di keluarga gue ya, gue diperlakukan begini. Jadi nggak mungkin tuh kayak lu gitu ya, karena berbeda tadi. Yang kedua, seringkali karena alasan tidak enak, atau karena memang belum dipersiapkan dengan lebih matang, suami dan istri sejak awal ketika memasuki pernikahan, mereka itu tidak membicarakan tentang batasan atau boundary. Maka sebetulnya di persiapan-persiapan pernikahan itu penting sekali dibahas. Misalnya ya, kita meskipun mungkin kita belum terlalu banyak uang sehingga bisa punya rumah kayak bapak lu atau emak lu gitu ya, kayak orang tua kita masing-masing, kita tetap akan tinggal sendiri meskipun harus sewa, meskipun tempatnya kecil, meskipun di tempat yang biasa aja. Padahal mertua bilang, nawarin, udah tinggal di tempat mami aja, ngapain, kan enak sama mami, mami siapin kamar deh, nanti kalau kamu punya anak juga mami siapin deh kamar anak, ruangan main anak, pokoknya tenang deh kalau sama mami gitu ya. Begitu juga orang tua sih ini. Jadi dua besan ini masing-masing dalam tanda petik mau ngerebutin supaya anak dan mantunya itu tinggalnya masuk ke mereka. Ya, kita siapin ini deh, kita siapin itu gitu ya. Bahkan sering berlomba, gue kasih fasilitas ini deh kalau lo tinggal di sini. Tapi ketika suami istri itu sejak awal menetapkan batasan,
Meskipun kami sederhana, dengan kemampuan sendiri bisanya berarti sewa rumah dulu, belum bisa beli, atau kalau beli pun nyicil, nggak sebagus rumah emak bapaknya dan mertuanya, nggak apa-apa. Kita berusaha mandiri tinggal berdua. Misalnya gitu. Atau misalnya kalau ada kita anggota keluarga, mungkin adik ya, dari pihak pasangan juga ada adik atau apa yang mau ikut gitu. Itu harus dibicarakan sebelumnya. Kalau nanti ada yang pengen tinggal bersama, bukan mampir nginep untuk liburan, bukan. Tapi mau tinggal sama-sama, itu harus dibahas. Dan bukan hanya yang tinggal sama-sama. Bagaimana nanti kan kita punya gaji nih, nanti kita siapin ya sebagian dari gaji kita itu sekian buat papa mama istri, sekian buat papa mama kamu. Yang untuk papa mama kamu aku yang transfer, yang untuk papa mama aku kamu yang transfer. Misalnya itu dibicarakan, itu akan sangat baik. Jadi jangan nunggu ditagih dan jangan diam-diam ngasih uang misalnya. Nah, itu semua kan adalah boundary yang bisa dibahas dan ketika itu dibahas maka kerentanan itu akan berkurang. Konflik masih mungkin terjadi karena ipar mertua menantu itu pasti bisa. Tapi paling tidak kalau ada batas relasi yang jelas ya, maka usaha kalau tuh ada usaha intervensi ya dari mertua, dari ipar apa mau begini begitu, itu kita masih bisa payungin gitu ya. Jadi batas relasi yang kabur itu bikin campur tangan itu terasa makin intens, makin menyiksa dan capek begitu terus. Tuh, ya, tuh lihat emak lu tuh, gitu lagi, lihat nih lihat WA-nya. Si suami juga capek kali ngelihat, iya, ini maksud mama gue begini. Nah, gantian, suaminya protes. Tuh lihat tuh, bapak lu tuh emang nggak percaya, dia tuh nggak rela waktu gue tuh jadi iparnya. Dia tuh selalu nganggep gue tuh gimana, dia ketakutan melulu. Bapak lu tuh lihat nih WA dia. Capek lama-lama gitu ya. Yang ketiga adalah segitiga bermuda yang tadi psikolog Inta katakan. Suami dan istri, sekarang ada satu lagi, entah mertua, entah ipar. Ya, di mana pihak ketiga, jadi pihak ketiga itu bukan selalu wanita idaman lain maupun pria idaman lain. Bukan selalu pelakor atau pebinor yang menjadi pihak ketiga. Mertua dan ipar itu bisa menjadi pihak ketiga di dalam relasi pernikahan. Ya, dan ketika sudah tiga pihak gitu ya, tiga pihaknya kalau Tuhan bagus, kalau mertua dan ipar belum tentu gitu ya. Nah, kemudian pihak ketiganya itu kemudian mengintervensi dan itu menjadi bisa terjadi gesekan tadi, rentan. Lalu yang keempat, loyalitas yang terbelah. Artinya gini, kita sudah berjanji di dalam pernikahan akan setia dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Semoga Tuhan memampukan aku untuk memenuhi janji ini seumur hidup loh, gitu ya. Kita udah bilang nih akan setia kepada pasangan kita. Loh, tapi kan ketika kita mengucapkan janji untuk setia kepada pasangan kita, tidak berarti kita tidak setia kepada orang tua kita. Ya, kita tidak mengucapkan janji untuk saya akan membatalkan janji kesetiaan saya kepada orang tua saya. Saya akan membiarkan orang tua saya kalau sengsara, saya tidak akan peduli kalau dia minta ini dan itu, kan kita tidak mengucapkan itu. Gitu ya. Nah, jadi kita sebetulnya sedikit atau banyak anak itu juga punya loyalitas terhadap orang tua dan keluarganya. Ya, karena mereka juga melihat orang tua gue tuh udah kerja keras, ya, nyekolahin gua, mereka mati-matian mengupayakan yang terbaik untuk gua gitu. Jadi ketika ada sesuatu, kita tahu bahwa itu ekspektasi mereka. Kita juga tidak bisa dengan gampangnya, walaupun kita logis rasional sekalipun, nah itu sama sekali nggak penting. Nggak bisa seperti itu. Nah, pada waktu itu terjadi, itu rentan konflik. Kenapa? Karena pasangan sangat bisa menduga bahwa wah, lu kongsinya pihaknya ke orang tua lu nggak berpihak pada gua. Nah, ketika sudah segitu, rasa percaya bahwa saya itu dibela, didukung, gitu ya, akan menjadi berkurang. Dan akan ada salah satu pihak yang merasa dibiarkan sendirian, malah dikeroyok rame-rame. Tuh ya, lu ya sama abang lu ya, semuanya sama, nyelak gua gitu. Udah berarti iparnya tuh, abangnya dia dianggap
sekutu sama suaminya, lalu nyela dia. Begitu juga suami. Tuh ya, lu sama papa mama lu diem-diem ya di belakang gue, lu terima dan minta duit dari bapak lu sama emak lu. Ya, lu nggak kasih muka ya ke gue. Mereka nilai gue apa kalau lu diem-diem minta duit ke mereka? Ya mereka sih akan kasih ke lu, tapi lu lihat nggak sih muka gue? Lu nggak ngargain gue berarti. Itu sesuatu si suami pada waktu dia ngomong gitu ke istrinya, dia udah merasa di-exclude. Lu bukan tim kita gitu. Dia merasa sendirian. Ya, di sini loyalitasnya jadi terbelah. Si istri pada waktu suaminya ngomong gitu, jadi di dalam hati pasti ada ya, ya gue tuh sebetulnya gimana ya? Gue tuh nggak tahu bahwa suami gue udah bekerja keras. Tapi memang masih kurang misalnya gitu. Tapi kan dia nggak tega minta suaminya. Ya kalau bapaknya sama emaknya nawarin, dia dengan simpelnya ngomong, why not? Tuh buat keluarga gue juga gitu ya. Dia nggak pikir bahwa ini dia lakukan untuk mencoreng nama suami, untuk mempermalukan suami, tidak gitu. Tapi kemudian itu konflik gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kenapa rentan konflik? Kalau terjadi berkali-kali gitu ya, kemudian kayak diserang orang yang merasa kayaknya nggak bener tuh, mana ada tuh kayak gitu, itu nggak bener tuh, itu udah terlalu ikut campur tuh. Lu masa diemin aja sih, emak lu begitu misalnya ya. Nah, kemudian kan si suami atau si istri yang ketika orang tuanya dicela ya dalam tanda petik dianggap menyerang, dia kan berusaha ngasih penjelasan. Mama gua atau bapak gua tuh pastinya nggak bermaksud begitu. Dia justru pengen ngebantuin kita, makanya dia ngasih uang dan tidak ada dia mempermalukan kamu atau nganggep kamu tuh bokek nggak bisa cari duit, nggak ada. Nah, maksudnya kan bukan maksudnya mau ngebelain dan menyerang balik pasangan, tapi menjelaskan. Maksudnya gitu. Tapi itu akan dianggap defensif. Tuh kan, lu belain tuh bapak lu terus ya. Ya, gue mah orang luar. Nah, jadi hal-hal seperti itu kemudian menjadi akumulasi luka. Kecil, 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 kecil. Tapi nggak pernah dibahas dengan tuntas. Karena berani bahasnya adalah dengan pasangan. Kita sebel sama mertua kita, yang kita jejak kan nggak mungkin mertua. Pasti pasangan kita dijejak tuh kan gitu. Nah, luka akhirnya di dalam perkawinan itu memperbesar konflik. Sampai salah satu akhirnya capek, udah nggak kuat gitu ya. Udah nggak kuat gue, lu sama sekali nggak ada ngehargain gue. Ya apalagi ibu bapak dan sahabat-sahabat semua gitu ya. Mungkin Romo juga udah paham karena Romo juga sering dicurhatin nih sama umat gitu ya. Kalau kita sendiri tahu kejelekan orang tua kita. Kalau kita ngomong tentang kejelekan orang tua kita dengan saudara kandung kita, tahu tuh si mama tuh kenapa sih gini-gini banget, rese banget, gini-gini. Kita baik-baik aja gitu. Kita nggak sakit hati, saudara kita juga ngejelekin mama kita. Tapi kalau pasangan kita ngejelekin emak kita atau bapak kita, belum tentu kita terima. Ya, kalau gue ngejelekin emak gue boleh, lu nggak boleh gitu. Kalau lu ngejelekin juga, abis lo gitu ya. Nah, begitu juga mertua. Ini kan kita ngomongin jangan dari menantu doang dong, dari mertua gitu ya. Dari mertua itu kalau dia ngejelekin anaknya, iya tuh anakku begini-begini, nggak apa-apa, boleh dia ngejelekin anak kandungnya. Tapi kalau mantunya ngejelekin anaknya, iya tuh mah anak lu tuh gini-gini, dia tuh nggak pinter cari duit gini-gini, wah bakal sakit hati banget sih mertua. Jangan coba-coba, sakit hati dia karena itu anaknya, dia boleh ngomelin kita, dia nggak terima bisa ya. Nah ini sesuatu yang dari kacamata psikologi dengan memahami ini kita tahu bahwa relasi ini rentan konflik. Tetapi kuncinya tadi bukan kemudian ya udah gue nggak mau urusan atau gue berarti sesedikit mungkin urusan sama mertua juga sesedikit mungkin gue ketemu menantu gue, tapi kangen sama anak jadi telepon nanti pulang kerja sebelum pulang ke rumah lu mampir ke rumah kalian, mampir ke rumah mami dulu ya, ini mami bikinin ini nih semur jengkol misalnya gitu ya, kau makanlah di sini, bini lu kan nggak seneng jengkol bau katanya, lu makan di sini aja mama masak nih. Sayang mamanya maksudnya baik, tetapi di mata mantunya tuh lihat tuh
Udah menikah, pulang, pulang kerja bukan langsung pulang ke rumah emaknya. Emang lu umur berapa? Gitu ya. Nah, ini. Jadi ketika kita tidak atau gagal untuk manage hal-hal yang rentan ini, maka kemungkinan untuk konflik bisa terjadi. Tetapi berita baiknya adalah ini bisa di-manage, ini bisa dikelola. Ya, nanti kita bahas lagi bagaimana mengelolanya secara psikologi. Thank you. Oke, terima kasih Dokter Mona untuk penjelasan yang sungguh menyeluruh ini. Aku izin stop share terlebih dahulu. Oke, baik. Oke, mungkin karena tadi sekalian Dokter Mona istirahat sebentar, saya kembali lagi nih ke Romo Eko. Romo Eko, tadi kan Dokter Mona sudah menjelaskan, wah ini banyak sekali ya, bisa karena ada loyalitas yang terbelah, lalu ternyata orang ketiga, ternyata nggak hanya wanita idaman gitu ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, tapi Hmm, ternyata mertua dan ipar bisa jadi orang ketiga. Dan tentunya tadi Romo Eko menyebutkan bahwa jalan keselamatan ternyata bisa dari menantu dan hubungan menantu dan mertua gitu. Lalu bagaimana nih Romo, cara kita tetap menjaga hormat dengan orang tua gitu ya, atau menjaga damai dalam rumah gitu ya, tanpa mengorbankan pasangan kita, tanpa mengorbankan hubungan kita. iya, thank you, Inta. Saya tertarik tadi apa yang dikatakan oleh Ibu Mona, bahwa pada saat janji perkawinan itu tidak pernah janji perkawinan itu memutuskan hubungan saya dengan orang tua saya. Dan itu dilindungi oleh 10 perintah Allah loh. Perintah yang keempat. Gitu ya. Perintah yang keempat jelas. Hormatilah ayah ibumu, orang tuamu. Jadi memang relasi anak dengan orang tua bagaimanapun adalah relasi yang tidak pernah boleh diputuskan begitu saja. Kita tidak akan pernah hadir ke dunia tanpa orang tua. Nah, sekarang kalau saya kembali yang seperti yang ditanyakan, bagaimana hubungan mertua menantu dalam kerangka hormat orang tua? Saya kembali kepada Ruth lagi ya. Kalau saya lihat ini keren banget antara Ruth dan Naomi ini. Saya tidak akan bahas panjang-panjang. Cobalah baca Bapak Ibu. Itu tuh Ruth itu hanya 4 bab kok gitu ya. Mungkin orang Katolik sih males bacanya, ingin ngedengerin doang gitu ya. Tapi kan bagaimana Naomi ini seorang yang dari Israel sangat taat dengan dengan Tuhan, karena pada saat Israel pada saat itu kekeringan, mereka pergi ke Moab, dan Moab adalah suku kafir dan mereka tinggal di sana. Tiba-tiba suaminya Elimelek dan anak-anaknya yang 2 itu Mahlon dan Kilion meninggal. Mahlon dan Kilion mereka beristrikan orang-orang Moab. Jadi bukan orang Israel. Siapa? Orpa dan Ruth. Namun akhirnya Elimelek meninggal, Mahlon meninggal, Kilion meninggal. Memang menarik. Naomi itu artinya sebetulnya kegembiraan, sukacita. Tapi Naomi merasa bahwa Tuhan menghukum dia karena dia pergi dari tanah terjanji ke mana, ke Moab, ke tanah kafir gitu. Maka dia sedih sekali. Pada saat dia mendengar tanah Israel sudah oke-oke, dia mau kembali ke Israel. Lalu dia dalam perjalanan dia bicara kepada Orpa dan Naomi. Kamu masih muda, lebih baik kamu tinggal saja di sini, tinggalkan saya. Jadi artinya apa? Ini mertua yang bagus banget gitu ya. Mertua yang begitu mencintai mantunya. Bahkan mantunya ini disebut dalam kitab suci, dalam Dalam Rut 1:10, engkau adalah anak-anakku gitu ya. Lebih baik kau pulang saja kepada bangsamu. Jangan ke Israel karena asing bagi kalian. Orpa pulang, sampai 2 kali loh Naomi menawarkan, tapi Orpa pulang dan Rut ikut. Rut sebagai seorang mantu yang begitu taat, dia mengatakan apa? Jangan desak aku. Biarkan aku selalu mengikutimu. Kemana engkau pergi, aku pun akan pergi. Di mana engkau mati, aku pun akan mati. Di mana Allahmu ada, aku pun akan menyembah Allahmu. Jadi ini ada kesatuan hati antara siapa? Naomi dan Rut.
Ruth begitu mencintai, begitu memikirkan mantu-mantunya, sehingga dia tidak memikirkan, tidak hanya egois memikirkan kebahagiaannya sendiri. Tidak. Dia sungguh membahagiakan kebahagiaan Orpa dan Naomi. Pergi, tinggalkan. Karena toh saya tidak mungkin punya anak lagi. Tidak mungkin bisa melahirkan anak. Suamiku sudah mati juga. Jadi tidak mungkin ada hubungan. Sudahlah. Tetapi rupanya cinta dari Naomi disambut dengan penuh kasih oleh Ruth. Lalu bagaimana pula akhirnya Naomi memperlihatkan iman yang besar kepada Allah. Dan akhirnya pun Ruth akhirnya ikut dalam hidup imannya Naomi. Bagaimana sikap menantu ini kepada mertua gitu ya. Si Ruth ini tidak hanya menganggap mertuanya ini sebagai mertua, tetapi orang tua. Maka dia merawat. Ingat ya, wanita dalam tradisi perjanjian lama itu adalah rapuh. Tidak mampu mempertahankan diri. Harus ada laki-laki yang melindungi mereka. Dan Ruth bicara pada Naomi, saya kerja saja ya, memungut bulir gandum. Jadi kalau zaman Israel itu, bulir gandum itu sekali dipungut, remah-remah yang lain itu tidak boleh dipungut lagi. Tidak, itu adalah jatah orang-orang miskin. Jatah janda dan orang-orang miskin. Dan Ruth bekerja di situ. Dan akhirnya singkat cerita Ruth ketemu yang menjadi suaminya Boaz tadi. Jadi Ruth tahu menempatkan mertuanya Naomi sebagai orang tuanya. Dia mau bekerja, dia mau berkorban. Dan akhir Ruth pun tidak hanya itu, Ruth pun mendengarkan Naomi. Naomi memberi nasihat supaya apa? Ruth, kau dekati Boaz ini. Dan akhirnya mendekati. Dan disitulah hubungan kasih di antara mereka. Jadi kasih itu hanya terjadi di antara mertua dan menantu kalau tidak self-centered. Gitu ya. Tidak merasa, wah saya doang, harus saya. Namun memang perlu disadari gitu ya. Saya kan kemarin tuh baru selesai juga retret dengan Oma Opa gitu ya. Dengan kelompok Hana Simeon, dengan orang-orang tua gitu. Saya melihat memang nanti Ibu Mona juga bisa memperlihatkan pada saat orang tua itu semakin ditinggalkan oleh anak-anaknya. Ada krisis-krisis kehidupan di dalam diri dia. Krisis yang paling bagi saya adalah apa? Krisis merasa ditinggalkan, kehilangan anak. Apalagi perempuan itu kan punya natur gitu ya, punya siratan takdir itu kan nurture-nya kuat gitu ya. Merawat gitu. Peduli gitu. Nah, pada saat anak-anaknya pergi meninggalkan mereka, energi ini sepertinya kok tidak bisa tersalurkan. Kepada suami udah nyebelin banget gitu ya. Dilihat juga diem aja kayak patung hidup gitu. Dia malah jadi jengkel gitu. Sifat nurture-nya alah daripada gua repong gitu ya. Maka kemarin juga saya mengatakan, Oma, senang mana? Merawat suami atau cucu? Ya cucu. Itu hampir 100% berkata, cucu. Nggak mungkin suami nyebelin, nggak menarik lagi, nggak lucu lagi, yang ada culun gitu. Jadi, jadi bagaimana akhirnya siapa? Kok orang tua pun tetap dalam kehidupan mau mencari meaningful life gitu ya. Jadi ia juga ingin didengarkan, ia ingin berarti. Nah, pada saat itulah kalau keinginan berarti dan keinginan didengarkan ini terlalu besar keluarnya, tidak tahu batasnya. Nah, itu yang tadi dikatakan oleh Ibu Mona, tidak tahu tapal batasnya, boundary-nya, maka dia akan over berlebihan untuk mengatur anak. Ini anak saya, masih boleh saya mengatur gitu. Disinilah mulai terjadi konflik. Di saat dia ingin melampiaskan keinginan dirinya sendiri gitu ya. Di dalam sebuah relasi antara mertua dan menantu. Demikian yang saya lihat, Inta. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Romo. Jadi memang tadi
ada keinginan untuk didengarkan, keinginan untuk berarti gitu ya, yang selalu masih Hmm, dimiliki juga, apalagi kalau anak sudah keluar dari rumah, sudah pergi gitu ya. Namun itu yang pada saat tidak terkontrol atau tidak diregulasi dan jadinya itu bentroknya mulai di situ, konfliknya mulai di situ ya, Romo ya. hmm. Oke, baik kalau gitu. Oke, kalau gitu mungkin sekarang kita akan masuk ke bedah kasus gitu, Romo dan Dokter Mona, apakah boleh? Welcome, welcome. Silahkan. Ya. Oke, baik. Nah, ini ada satu kasus nih, kasus nyata yang mungkin juga mungkin Bapak Ibu saudara-saudara di sini ada yang mungkin relate gitu ya, atau pernah mendengar saudaranya atau keluarganya atau temannya mengalami hal yang sama seperti itu. Jadi kembali lagi ini kita kan di Indonesia budaya kolektif ya, Romo dan Dokter Mona ya. Jadi kan mbak kerasanya tuh saya banyak yang pasangan tinggal dengan mertua gitu. Tinggal dengan orang tuanya gitu. Nah, pada saat ini terjadi, itu kan mungkin aja ada dinamika-dinamika tertentu seperti itu dan seringkali ada juga yang terjadi eh, mertuanya jadi banyak ikut campur gitu dalam pernikahan mereka. Salah satu yang sering terjadi adalah terkait pengasuhan anak gitu. Atau bahkan makannya, atau hal-hal kecil kayak bangunnya jam berapa, misalnya seperti itu. Gitu. Nah, di sini sebagai pasangan yang sebagai anak dari mertua tersebut ya, itu bisa juga sering membela misalnya orang tuanya gitu ya, walaupun mertuanya ini banyak campur tangan gitu ya, banyak ikut campur gitu. Nah, untuk situasi seperti ini gitu, pada saat tinggal dengan mertua, apa nih yang bisa dilakukan, apa yang bisa diusahakan dari pasangan ini gitu. Apakah memang anaknya harus membela mertua orang tuanya atau sebenarnya stand atau berdiri dengan pasangannya atau bagaimana gitu. Nah, mungkin dari Romo dulu atau dari Dokter Mona dulu nih kira-kira. Oke, boleh Mona dulu. Dari Oke, psikologi. Ya, dari Dokter Mona terlebih iya, dahulu. ya. Nanti Oke, baik. Romo tentu akan ngebungkus ya. Jadi itu tergantung ya. Jadi kita itu kalau melihat hal-hal itu memang sangat sangat kasuistik. Kenapa? Karena memang tadi kita tahu ya kerentanan-kerentanan secara psikologis kita tahu dari mertua, dari menantu kita tahu ya memang apa ada. Ya, tapi kita juga banyak faktor-faktor yang mempengaruhi relasi mertua menantu ya di dalam kehidupan perkawinan ini ya. Misalnya ya faktor-faktor yang mempengaruhi itu kedewasaan kepribadian, kematangan kepribadian. Walaupun mertua itu lebih tua gitu ya, tua umurnya, belum tentu kepribadiannya matang. Walaupun yang memasuki perkawinan suami dan istri itu sudah usia dewasa, tapi secara mental belum tentu dia dewasa loh gitu ya. Masih anak mami, masih tergantung untuk ngambil keputusan aja tanya mami, ya gimana nggak kesel pasangannya gitu ya. Jadi kedewasaan itu sangat mempengaruhi. Apalagi ketika pribadi-pribadi yang belum matang itu jadi mertua, jadi ipar, dan jadi menantu. Ya, itu tambah lagi ya. Itu kasuistik tapi ya, tapi banyak sekarang kan orang banyak yang menua tapi tidak dewasa. Itu kan banyak ya fenomenanya. Jadi kalau sekarang banyak katanya generasi Z ini ya sampai umur sekarang berarti udah 27, 28 itu belum matang, generasinya juga masih banyak yang tergantung segala macam. Generasi yang atas juga masih mungkin gitu bahwa dia menua yes pasti tapi belum tentu menjadi dewasa. Dan ketika tidak dewasa, hanya orang dewasa yang bisa mengatakan gini. Hanya mertua yang kepribadian yang matang yang bisa mengatakan gini nih ke menantunya. Ini contoh nih. Misalnya saya mertua perempuan gitu ya. Mertua perempuan ke menantu perempuan ya. Nak, cantik, makasih ya kamu mau mencintai anak saya, mau setia kepadanya dengan menjadi istrinya. Makasih banget ya, mau menjadi sekutunya mami, mencintai Keyu misalnya anak saya ya. Makasih banget. Mami merasa bersyukur ada yang juga akan menolong mami, kan mami kan udah tua. Nanti kalau mami suatu saat pulang ke Tuhan, mami menjadi tenang karena ada kamu yang akan mencintai Keyu. Jadi kalau ada ya namanya perkawinan ya nak,
kalau ada misalnya Keyu menyakiti hatimu, atau kamu kok kayaknya nggak paham tentang Keyu, atau kamu kayaknya kenapa sih nih anak aneh banget gitu. Nggak apa-apa loh kamu ngobrol sama mami. Ya, semoga mami bisa membantu mengurangi kesulitanmu. Itu barangkali ada dari Keyu yang mami juga kan jadi orang tua nggak sempurna ya, jadi maminya Keyu. Jadi supaya mami juga tahu nih, oh ternyata Keyu sebagai seorang suami, apalagi nanti kalau kamu punya anak sebagai seorang ayah, kayak gimana? Mami juga nggak apa-apa banget gitu. Kamu jangan khawatir. Kamu cerita sama mami misalnya. Tapi untuk bisa begitu sebagai mertua, butuh kedewasaan, butuh hati yang besar. Begitu juga menantu, butuh menantu yang berhati besar dan punya kematangan pribadi untuk mengatakan kepada mertuanya gitu. Mami, papi, mertua ya, mami, papi, mertua. Makasih ya, aku sudah diterima. Semoga mami, papi nggak sedih karena mami, papi nggak kehilangan anak, malah ketambahan aku jadi anak papi, mami. Semoga papi, mami eh, bersuka cita menerima aku seperti aku juga seneng. Aku punya papi, mami yang terima aku di keluarga ini. Jadi kalau aku ada apa, papi mami perlakukan aku anak, jadi nggak apa-apa kalau mau tegur aku atau apa kayak anak papi mami gitu. Ya, supaya aku juga jadi makin baik. Itu hanya menantu yang dewasa yang bisa ngomong gitu. Dan ketika itu sudah terjadi, ya ini saya nggak tahu papa mertua saya udah almarhum, mama mertua saya semoga nanti nonton nih gitu ya. Rekaman YouTube kalau ada Romo Eko kayaknya bakal nonton gitu. Ya, saya pernah bilang sama suami saya gitu. Papa mama mertua saya ada waktu itu ya. Kami menikah mungkin baru 1 tahun pertama itu saya tinggal di rumah papa mama di Lampung ya, di keluarga mertua saya 1 tahun pertama sebelum kami hidup di Jakarta gitu. Nah itu saya bilang sama Chandra, lucu ya kita ini karena saya udah bilang ke Chandra kalau aku suatu saat kamu jahatin aku, terus kamu menyia-nyiakan aku, pulangkan aku pada orang tuamu, aku bilang gitu. Karena aku memang kalau ada apa-apa, misalnya suamiku kenapa-napa, aku ngadunya ke mertua dan mertuaku membela aku. Itu yang terjadi gitu. Jadi relasi yang sangat indah. Papa dan mama mertua itu saya punya papa mama mertua luar biasa, ya luar biasa. Gitu. Mereka sangat menghargai para menantunya, menghargai besan-besannya, dan mencintai kami. Bahkan kalau kami masing-masing bertengkar dengan pasangan kami, anaknya mereka, gitu, mereka bela menantunya. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi tidak semua relasi itu berakhir dengan buruk mertua dan menantu, tetapi memang butuh pribadi-pribadi yang matang dan butuh komunikasi yang baik. Ya, memang siapkan waktu. Jangan kita mendengar tentang mertua kita begini begitu, misalnya dari pasangan kita atau dari mana. Berjumpalah, bikinlah make time, berkencan dengan mertua. Nih, kalau mertua saya lagi di Jakarta gitu, saya akan, mah, yuk kita ini yuk, kita pergi gitu. Jadi saya ajak pergi, nggak harus sama suami saya ajak pergi mertua saya gitu. Gitu ya. Begitu juga ketika make time, buat waktu sehingga kita juga punya waktu dengan mertua kita untuk mengenal dia gitu ya. Begitu juga mertua. Kadang-kadang melihat menantu itu kan makhluk asing ya. Makanya ada yang mungkin nanti bisa dibacain tanpa menyebutkan nama ya, psikolog Inta ya. Di kolom chat sepertinya cukup banyak yang curhat gitu ya. Tapi ini kebanyakan yang di kolom chat curhat ini eh, para menantu nih gitu. Saya berharap mungkin di antara ibu dan bapak juga termasuk yang di YouTube live streaming ya. Kalau ada kebetulan para mertua nih gitu yang juga punya keluh kesah gitu, boleh banget gitu supaya kita lihat dari dua perspektif ya. Tapi pasti para mertua pun punya concern tertentu ya. Misalnya ada yang bilang boros lah, atau tadi kalau dari contoh kasus yang Inta katakan adalah pengasuhan lah ya. Ada mertua-mertua yang tinggal bersama sehingga dia tahu bagaimana pola pendidikan anak-anak dan mantunya kepada cucunya.
itu ketika cucunya diperlakukan dengan sangat keras ya, apalagi kalau sampai kemudian main tangan dan lain-lain, omanya mana tega ya, gitu ya, ngelihat cucunya dihajar oleh anaknya sendiri atau mantunya ya. Mereka berusaha untuk membela. Nah, ketika mereka berusaha untuk membela, maksudnya adalah sabar. Jangan nanti kamu nyesel abis marah sama anak sampai begitu ya. Jangan nah dianggap bela cucu lalu anaknya atau mantunya marah musuhin orang tuanya ya. Ini sesuatu yang mungkin terjadi sehingga kalau kita tinggal bersama orang tua kita atau mertua kita, libatkan mereka semua rapat keluarga setiap minggu. Please lakukan itu ya. Jadi kita selalu berkoordinasi. Oh iya ya gitu ya. Jadi kalau saya dulu pada waktu baru melahirkan itu masih menyusui, saya kuliah S2 waktu itu ya sambil menyusui itu lalu kemudian saya juga hamil waktu S2 ya. Nah, jadi di situ saya sangat membutuhkan dukungan bukan hanya mama papa saya, tapi juga mertua saya pada waktu itu cukup aktif membantu mendampingi. Dan itu saya libatkan semua di dalam rapat keluarga gitu ya, karena seminggu sekali kita rapat. Oke, nanti ASI ya yang saya perah gitu ya, kemudian taruh di kulkas, nanti yang mana duluan, walaupun ada mbak, mereka juga bisa tahu gitu. Mereka bisa apa, itu semua terkoordinir. Oh nanti kalau untuk ini begini ya, kalau untuk gini gini. Dan itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi sebagai mungkin sebagai istri atau sebagai suami, sebagai orang tua kita tetap punya apa ya disebutnya psikolog Inta punya punya peran orang tua yang berjalan dengan penuh, tidak merasa diganggu atau diboikot oleh mertua atau orang tua kita gitu. Dan cucu-cucu anak-anak kita juga melihat bahwa orang tuanya yang menentukan sebetulnya arahnya bagaimana gitu ya, yang terbaik bagaimana, tapi ada diskusi gitu. Sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri dengan kepala kita, oh pasti tuh si mama nanti gini, pasti deh si papa gitu, pasti deh emak lu begitu, pasti begini seuzon gitu ya jadinya. Tetapi ya udah kita ngobrol aja bareng gitu, diskusi dan itu rutin dilakukan. Kalau tinggal bersama, lakukan rutin untuk rapat, sharing, diskusi itu rutin. Seminggu sekali bagi saya udah kelamaan. Seminggu sekali lah minimal, minimal banget seminggu sekali. Itu dari saya, Psikolog Inta. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Mona. Jadi memang kedewasaan komunikasi ya, dan mungkin tadi kalau misalnya saya lihat juga jadinya orang tua tuh tetap ada autonomi gitu ya untuk pengasuhan anaknya kalau tadi spesifik ke studi kasus kita sebelumnya gitu ya, tapi tetap menerima masukan atau tetap ada diskusi gitu dari mertua gitu sehingga tidak ada asumsi gitu bahwa semuanya open communication, semuanya terbuka komunikasinya dalam rumah tersebut, apalagi pada saat kita tinggal dengan mertua. Seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Romo Eko, Romo, untuk tadi nih, untuk kasusnya tinggal bersama dengan mertua, mertua banyak ikut campur, terutama terkait pengasuhan dan juga lain sebagainya. Apa nih yang bisa dilakukan kira-kira terkait situasi seperti ini, Romo? Thank you, Psikolog Inta. Tadi ada dua poin tuh dari Ibu, itu kematangan pribadi, lalu komunikasi yang baik. Berjumpalah, bicaralah. Memang untuk komunikasi itu dasarnya harus matang dulu ya. Karena kalau pribadi tidak matang, komunikasi dilakukan, pasti perasaan itu bisa mengalahkan kebenaran dan kebaikan gitu ya. Karena dasarnya gue benci, lu ngomong baik benar seperti apapun, gue nggak suka gitu. Jadi kematangan kepribadian adalah pengolahan perasaan. Jadi bagaimana pada saat perasaan itu terlalu didengarkan, terlalu ditonjolkan, ketersinggungan, saya lebih tahu, saya lebih tua. Karena baru-baru ini juga saya mendengarkan seorang ibu mertua gitu, apa namanya tersinggung dengan anaknya sendiri bukan dengan mantunya gitu ya. Karena pada saat si mertuanya ini mau bopong cucunya, lalu karena sedang panas, lalu anaknya ngomong, "Mama, jangan digitu-gituin. Kata YouTube ya, Ma, itu tuh umur anak sekian tuh nggak boleh digini-giniin gitu." Si mamanya tuh langsung diem, nah dia nangis ke belakang. Gue punya anak 7, gue dulu digitu-gituin pada hidup semuanya sekarang. Lu juga sama dulu digituin gitu ya. Jadi waktu dia sharing, dia nangis, saya ketawa.
Kan saya belum pernah jadi mertua dan nggak pernah jadi mantu dan mertua gitu ya. Jadi memang penting sekali aspek kematangan. Kematangan itu penting sekali. Jadi pengolahan pribadi itu penting karena tidak akan pernah mungkin bisa berkomunikasi dengan secara baik dan benar kalau tingkat kematangan ini tidak terjadi. Maka kembali, bagaimana saya harus sadar pada saat saya hidup bersama orang lain, harus pertama-tama yang diutamakan itu adalah karena tujuan perkawinan nomor satu adalah kebaikan pasangan, tujuan perkawinan gitu ya. Kebaikan pasangan. Namun salah satu sifat dari perkawinan adalah apa? Total. Jadi bukan hanya setia sampai mati itu, tetapi total. Total itu bukan hanya semata-mata menerima positif negatif pasangan, tidak. Total itu juga menerima apa? Keluarganya, keluarganya. Ya, kita harus sadar bahwa kita tinggal di budaya timur, di mana bagaimanapun keluarga menjadi bagian yang kita hormati. Mungkin kalau di budaya barat itu sudah lumer, karena budaya barat terlalu mengedepankan individualistis dan kebebasan. Jadi kalau dalam dunia yang terlalu mengedepankan individualistis dan kebebasan, maka yang penting saya. Kamu harus menghormati saya. Ini keluarga saya, gitu. Akhirnya itu saya yang menjadi nomor utama. Pada saat saya menjadi nomor utama, maka orang lain tidak boleh mengintimidasi saya, gitu ya. Nah, bagaimana dengan budaya kita yang di dalam gereja pun tetap tidak pernah gereja menyarankan untuk tidak mendengarkan orang tua, tidak mendengarkan mertua, karena itulah kalau pada saat hidup bersama, pertama-tama yang harus dipikirkan adalah apa? Demi kebaikan bersama, demi kebaikan bersama. Jadi orang itu mau ngomong itu demi kebaikan, demi kebaikan. Jadi pada saat demi kebaikan, kita tidak pernah berbicara siapa yang paling menang, siapa yang paling benar, siapa yang paling puas akhirnya. Kalau demi kebaikan bersama, saya menghargai perasaan sesama saya, mertua saya, atau mantu saya. Saya mengerti kenapa dia seperti itu. Dan tadi, komunikasi yang baik itu akhirnya juga komunikasi demi kebaikan bersama. Saya tahu, saya harus ngomong, apakah kata-kata ini menyakitin mama saya atau tidak? Menyakitin mantu saya atau tidak? Menyakiti anak saya atau tidak? Gitu ya. Jadi pada saat saya mengutamakan kebaikan bersama, saya akhirnya juga harus menata, gitu ya. Menata sikap saya, menata kata-kata saya, karena kalau orang sudah sampai temperamen tinggi, kata-kata seperti apapun selalu akan memojokkan dia, merasa memojokkan dia dan menyalahkan dia, gitu. Jadi saya sangat setuju sekali kalau kita sudah menjadi orang yang tua, dewasa, saya harus sadar bahwa kepribadian saya itu makin lama harus makin terbentuk secara spiritual dan psikologis. Jadi bukan orang-orang yang menumpuk luka-luka kecil. Kalau menumpuk luka-luka kecil, ya betul dikatakan oleh Ibu Mona tadi, akan menjadi tumpukan-tumpukan yang suatu saat akan meledak dan menghancurkan kebaikan bersama. Maka saya selalu mengatakan pada saat kita hidup dengan orang lain yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, saya selalu mengatakan, belajarlah pertama, let go. Dan yang kedua, let God take over. Gitu ya. Jadi saya belajar, udahlah, ya sudah, memang dia seperti itu, gitu ya. Biarkan Tuhan take over, artinya juga membentuk dia dan juga membentuk saya, gitu ya. Semoga mendewasakan orang yang menyakiti saya, dan semoga juga luka ini membuat saya dewasa, gitu.
tidak membiarkan menjadi luka yang menahun, akhirnya menjadi borok yang suatu saat disentuh sedikit akan meledak lagi, sakit lagi. Nah, kalau Anda di dalam relasi sekali lagi mengutamakan demi kebaikan bersama, demi kesejahteraan bersama, maka Anda harus kuncinya let go and let God take over. Thank you, Inta. Oke, terima kasih banyak Romo Eko. Jadi tadi adanya kematangan sebagai dasar dari komunikasi ya. Dan ternyata kematangan itu adalah pengolahan perasaan, pengolahan diri. Itu sebenarnya. Dan bagaimana tadi kita jadinya mindset dalam berperilaku, dalam membuat keputusan adalah kebaikan bersama. Bukan kebaikan diri sendiri. Makanya tadi sebelumnya juga Romo menyebutkan tidak self-centered gitu ya. Aku gitu ya. Tapi untuk bersama seperti apa yang terbaik gitu. Dan bagaimana melakukannya adalah let go dan let God take over juga gitu. Baik, oke. Nah, tadi sudah bergerak dari di luar dari studi kasus tadi ya atau bedah kasus tadi gitu. Walaupun tadi sempat udah satu dua hal disebutkan oleh Romo Eko dan Dokter Mona, namun bolehkah mungkin dari sini Bapak Ibu dan saudara-saudara di Zoom dan juga mungkin di YouTube pastinya juga ingin tahu nih, adakah apa kata-katanya ya, mungkin cara-cara konkret gitu ya, atau adakah tips-tips atau ya ya mungkin solusi tertentu untuk menjalin relasi yang sehat antara menantu dan mertua. Adakah kira-kira mungkin yang tadi sempat sudah disebutkan beberapa gitu, kedewasaan, kematangan juga gitu. Namun adakah yang mau ditambahkan gitu secara menyeluruh, secara umum? Boleh Inta, tolong ditampilkan gambar yang ketiga ya Inta, tentang aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa membantu ya di dalam relasi suami istri supaya lebih kuat juga. Lalu dengan mertua ya, antara mertua dan menantu. Ini hanya sedikit saja, saya percaya ibu dan bapak dan mungkin rekan-rekan semua gitu ya, tentu bisa memikirkan lebih banyak dan lebih kreatif lagi, mungkin lebih lebih menyenangkan lagi gitu, hal-hal yang bisa dilakukan. Jadi aktivitas kreatif yang menyenangkan ya bisa dilakukan ya. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama adalah antara suami istri. Jadi kalau kita mengatakan segitiga ya, hubungan yang segitiga antara suami istri dan pihak mertua atau ipar, selalu dikatakan bahwa untuk mengurangi kemungkinan konflik pernikahan akibat intervensi misalnya mertua atau ipar misalnya, tentu relasi suami istri harus benar, harus baik, harus bermanfaat, harus bagus, harus sehat. Nah, jadi aktivitas suami istri berdua itu perlu ada. Ya, seperti apa misalnya ya. Jadi kita mungkin boleh suami istri misalnya kita mau pergi ke keluarga, kita mau berkunjung ke keluarga suami, suami mau berkunjung ke keluarga istri, atau kita mau holiday bareng gitu ya. Itu berikan waktu sebelum dan setelah. Sebelum kita berangkat menuju ke sana atau berjumpa, ataupun setelah pulang, kita biasakan untuk gimana perasaanmu gitu. Ya, jadi jangan biarkan misalnya kita tahu suami pergi ke keluarga kita misalnya ya, terus dia mulutnya udah merengut, manyun gitu ya. Kita jangan pura-pura nggak tahu, terus cuman bilang dalam hati ataupun malah kita bilang ke mertua, ke mama kita, alah biasa tuh mah dia mah memang manyun gitu, antepin aja, antepin aja. Nah, jangan digituin. Justru itu adalah kode. Adakah sesuatu yang mungkin tadi dia tersinggung, atau dia nggak ngerasa diajak ngomong, ngerasa dicuekin gitu ya di keluarga kita. Nah, berarti yang harus peka itu siapa? Yang mulai membangun. Apakah ada sesuatu, mungkin kita evaluasi yuk, atau kita tadi gimana kamu di keluargaku? Itu adalah yang punya keluarga itu, artinya pasangan yang keluarganya lagi ada di situ. Ya, maksudnya kita lagi didatengin gitu ya. Jadi kalau lagi di keluarga istri, istrilah yang perlu dengan terbuka menanyakan kepada suaminya. Gimana kesanmu, Pi? Tadi kita seharian sama keluargaku begini-begini gitu. Tapi gimana kesannya? Nah, kalau keluarga suami, istri lagi ikut ke keluarga suami, suami yang nanya, gimana Mi?
Tadi di keluargaku ada nggak sesuatu yang apa? Itu sesuatu yang kebiasaan yang sangat bagus antara suami dan istri, gitu ya. Nah, lalu kita ada janjian tentang kode. Ya, suami istri itu harus janjian dulu. Pih, nanti kalau mami kodenya begini, tapi tahu ya maksudnya begini, ya. Itu yang ketiga tuh. Ya, jadi kasih kode tentang kita tuh sinyal kita gitu ya bahwa kok ini aku lagi nggak oke, bantu aku gitu. Ya, itu pasangan suami istri harus bikin kode-kode ya. Dan bagus banget kalau kita juga punya jurnal bersama. Itu untuk suami istri ya. Tapi juga kita juga perlu dengan aktivitas yang membuat perjumpaan antara mertua dengan menantu. Jadi kalau suami saya itu orangnya penyayang, ya. Kalau dibandingkan saya yang lebih penyayang itu suami saya, gitu ya. Nah, jadi dia itu ke mama saya, gitu. Terus dia ke orang tuanya itu sangat halus, sangat respectful, ya. Saya sangat menghargai suami saya untuk itu tidak ada, gitu. Nah, itu tapi memang ada di mana kadang-kadang kita biarkan mereka sendiri, ya mereka berdua. Jadi mama saya sama suami saya gitu. Saya sama mama mertua saya sama papa mertua saya diskusi apa itu dulu. Kami punya momen-momen kebersamaan gitu ya antara mertua dan menantu. Entah sekedar minum teh bareng atau cerita-cerita gitu ya. Ya, karena mereka suka ketika mereka juga didengarkan. Dan mertua juga suka sebetulnya tahu perspektif menantunya. Oh, itu tuh yang ada di kepalamu gitu ya. Nah, lalu masak misalnya barengan kalau mertua perempuan sama menantu perempuan tukeran resep gitu. Mah, ini kan apa suamiku suka ini nih, katanya masakan mama enak banget. Aku sampai sekarang belum belum bisa nih masak seperti mama gitu. Mama, boleh nggak aku dibagi resepnya? Itu akan sesuatu yang wow. Ah iya, aku akan bantu gitu ya. Ayo mama, ini bukan hanya mama masakin, tapi mama juga akan ajarin kamu masak misalnya ya. Lalu bikin proyek bersama misalnya apa gitu ya. Mah, itu tanaman mama yang tanaman bunga telang ungu ya. Mama saya nanam misalnya di Orlando di rumah saya gitu. Mama bilang ini bagus mau nanti kamu kalau itu rebus gini-gini itu sehat, anggap aja teh katanya gitu ya. Telang ungu terus saya lapor. Mah itu bunga telang ungunya gini-gini nih mah gitu. Bagus. Mama saya nanam jeruk misalnya ya di itu baik banget mama mertua saya kan suka berkebun ya. Jadi dia senang banget. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu kita punya proyek bareng. Mama saya suka menyanyi. Dulu dia ikut paduan suara Gregorius Agung di Lampung ya, ada di Keuskupan Lampung itu paduan suara yang paling tenarnya Gregorius Agung, mama saya di situ ya. Saya mainin gitar, mama nyanyi, terus saya rekamin gitu ya. Mah, ayo mah gitu. Ini udah lagi direkam nih, nanti diedit gitu. Ya suara mama lagi nyari. Lagu Panggilan Hidupku gitu, lagu apa itu semua saya menyukai lagu-lagu yang dinyanyikan mama mertua saya. Suaranya sangat indah ya. Nah, itu sesuatu yang proyek yang bisa dilakukan yang nggak harus cari jauh-jauh atau harus liburan yang mahal-mahal gitu ya. Tapi itu sesuatu yang dari keseharian. Lalu kalau lagi di aktivitas bersama, makan bareng lah, lalu ulang tahun lah, merayakan gitu ya. Itu sesuatu yang bagus banget dilakukan gitu ya. Kemudian ketika misalnya anak kita ada apa, mertua dilibatkan gitu ya. Ayo ini kemarin Gen baru ini ada contoh nih ya di keluarga saya itu di satu hari yang sama itu ada dua perayaan besar. Satu adalah perayaan 50 tahun perkawinan papa mama saya. Itu di Pratista Bandung. Ya, Romo Eko bersedia walaupun capek beliau dari Itali, dari mana, tapi beliau mendampingi dan bersabar. Saya terima kasih banget ya. Itu acara besar, mama saya udah menanti-nanti tuh acara itu ya gitu ya. Tapi pada waktu itu 1 bulan sebelumnya baru dipastikan, padahal itu rencana udah 1 tahun kalau yang ulang tahun perkawinan mama saya. Tapi kan 1 bulan kemudian baru dipastikan bahwa Genao putra saya itu tanggal untuk krismanya memang di hari yang sama, di tanggal 23 kemarin, 23 Mei. Ya, jadi kami harus bagi tugas gitu ya. Papa mama mertua saya, mama mertua saya ikut untuk ke acaranya Gen. Baru kemudian menghadiri acara di Pratista. Kami nyusul, tapi ikut dulu acara Krisma ya, merayakan Gen Krisma, ikut misalnya gitu. Nah, itu sesuatu yang itu acara bersama
kami keluarga besar gitu ya. Jadi kemudian ya udah nanti mama gini ya sewa mobil gini-gini. Oke, mama sampai duluan di Pratista karena nanti banyak teman-teman saudara-saudara datang. Nanti mama mertuaku ikut akan ke Pratista juga merayakan, tapi begini-begini. Ya itu sesuatu yang semua dilibatkan. Ya sesuatu yang akan menyenangkan menjadi bagian dari keluarga ini gitu ya. Nah, jadi mungkin dari saya itu ya psikolog Inta yang tadi Inta katakan ada nggak sih sebuah cara-cara? Saya percaya pasti mungkin boleh di apa tutup aja screen-nya. Tapi saya percaya bahwa kita akan bisa merancang berbagai kegiatan aktivitas bermakna, tidak harus mahal, tidak harus lama, tidak harus susah, tapi berangkat dari kehidupan sehari-hari yang itu bisa menimbulkan apa ya rasa bahwa kita itu menjadi bagian dari sesuatu ya. Saya percaya mertua apapun ya setidak dewasa tidak dewasanya mertua nih ya kalau dia melihat anaknya itu bahagia diperlakukan dengan baik mereka juga ngelihat happy gitu orang tua juga seneng anaknya bahagia dan diperlakukan baik. Tapi kalau memang mertua itu melihat gitu ya, terus anaknya tuh diperlakukan dengan tidak baik, kurang respectful misalnya ya, menantunya ataupun misalnya kok anak gua digituin gitu ya. Ya bisa bisa kesakitan juga dia gitu ya. Jadi wajar kemudian ketika khawatirnya tinggi, apakah ada yang bisa mencintai anak gua seperti gua? Ya selain ego tapi memang betul-betul khawatir juga saya percaya pasti mungkin ada ego-ego itu gitu hanya aku yang mungkin paling bisa tapi kekhawatiran itu perlu kita dengarkan apa yang bikin mama khawatir kalau mama khawatir misalnya Mona bagaimana ke Chandra mama boleh nggak ajarin karena mama lah yang paling mengenal Chandra selama ini Mona pengen belajar tentang Chandra dari mama mungkin tidak sebaik mama mencintai Chandra tapi saya akan belajar itu sikap yang akan sangat membantu dan sangat akan direspek juga oleh mertua. Ya, begitu juga kalau mertua berterima kasih kepada mantunya. Terima kasih ya, kamu baik sama anakku. Aku melihat anakku sangat bahagia dan aku berkenan banget. Makasih bang. Itu tuh sesuatu yang luar biasa. Jadi saya setuju sama Romo Eko. Hubungan mertua dan menantu bisa sangat kuat. Kenapa? Karena mertua dan menantu itu adalah sekutu yang sangat kuat. Mereka mencintai orang yang sama. Kita mencintai pasangan kita, mertua kita yang mencintai anaknya. Itu adalah kekuatan yang harus digunakan ya, karena kita adalah tim. Gitu. Tidak ada yang mau anak ini orang ini ya pasangan kita ini menderita. Dia pun nggak mau anaknya menderita. Seperti kita juga. Nah ini yang menurut saya perlu dikolaborasikan. Ya itu Inta, Romo. Terima kasih, Dokter Mona. Jadi ternyata memang ada cara-caranya ya. Ternyata waktu me time-nya nggak hanya pasangan, nggak hanya keluarga bareng, tapi menantu dan mertua butuh butuh waktu bondingnya sendiri juga gitu ternyata. Baik, dan ternyata memang goalnya sama sebenarnya untuk menjaga satu orang ini tuh bahagia gitu. Tinggal berkolaborasi bersama gitu. Oke, baik. Untuk apabila membicarakan terkait prinsip relasi yang lebih sehat antara menantu dan mertua. Tadi kita sudah mendengar dari Dokter Mona juga. Kalau misalkan dari Romo Eko, mungkin ada yang mau ditambahkan Romo terutama dari segi iman Katolik nih, dari spiritualitas? Saya tidak dari spiritualitas, mungkin saya dari pengalaman. Kan saya punya ayah. Ayah saya kan punya mantu, toh. Jadi ada mantu laki, ada mantu perempuan. Kebetulan, semoga tidak hadir di sini ya. Mantu perempuannya cerewet. Mantu, mantu lakinya Semoga pendiam. nggak hadir. Nanti nonton Semoga nggak YouTube-nya nuntut. loh, Mo. Semoga YouTube-nya juga konslet lah. Atau kita cut kali ya habis ini. Mantu mantu perempuannya tuh cerewet, mantu lakinya tuh pendiam gitu ya. Memang ayah suka ngomong kayak gitu. Tetapi ada sharing-sharing ayah yang bangga dengan mantu kepada saya gitu ya. Apa? Pertama, ayah itu pernah cerita, aku tuh seneng loh, selalu diajak sama adikmu itu gitu ya. Kalau mereka makan tuh selalu ngajak bapak. Bapak tuh ditraktir.
Diku saya dalam hati kurang ajar, gua ngajak traktir nggak pernah ngomong-ngomong dia kalau ditraktir mantunya senang banget. Jadi yang mengajak itu bukan anaknya, tetapi mantunya. Itu membuat senang sekali. Itu membuat senang sekali. Bisa terjadi di inisiatif dari anaknya, tetapi biar mantunya yang berbicara, gitu ya. Itu apa menjadi sebuah proses belonging, gitu ya, menjadi proses kepemilikan, gitu. Jadi beliau bangga banget gitu pada saat dikatakan, oh si itu tuh saya nggak nyebutin namanya ya, kan nggak boleh toh. Si itu yang mantu perempuan tuh selalu ngajak bapak makan, makanya gitu ya. Jadi ini sebuah apa? Sebuah perasaan dari seorang ayah yang merasa bahwa apa? Bahwa dia itu diajeni gitu, ya, diakui gitu. Lalu yang kedua juga pada saat bapak sakit, mantu perempuan ini menawarkan apa? Menawarkan, Pak, mau saya anterin ke dokter, mau dianterin ke dokter. Yuk saya anterin ke dokter. Saya punya waktu, yuk saya anterin. Itu menjadi sesuatu yang menyenangkan sekali ayah. Menyenangkan sekali ayah. Walaupun ayah selalu ngeluh, tapi dia banyak omong, Eko. Ngomong terus. Gitu ya. Ya sudah, Pak. Namanya juga mantu mau curhat sama Bapak. Oh, tak dengerin aja. Ya sudah. Bagus gitu ya. Sampai terjadi curhat antara mantu perempuan dengan mertua laki-laki. That's good gitu ya. Ayah memang membuat merasakan menerima dia sebagai anaknya gitu. Sedangkan dengan mantu laki-laki, semoga dia tidak dengar ya. Mantu laki-laki selalu dikeluhan. Dia tuh tidak pernah ngomong. Bapak datang tuh hanya ngelihatin, tidak pernah ngelihat ngomong apa-apa, tidak nawarin apa-apa. Terus saya ngomong, Pak, dia itu memang orangnya pendiam gitu. Memang orangnya pendiam. Ya walaupun pendiam, Mbok, namanya dengan orang tua tuh yang menyapa duluan. Pak, kalau anak bapak tak kampleng, tapi ini kan bukan anak bapak gitu ya. Ini kan mantu bapak, Pak, kata saya itu. Kalau adekku tak hajar, Pak, kata saya. Tapi ini kan mantu. Bapak harus nerima. Memang dia orangnya seperti itu. Kalau diajak ngomong jawab, ya ngejawab. Cuma ngejawabnya ya cuma segitu aja gitu. Ya syukur dijawab berarti Bapak dia masih menghargai Bapak gitu. Hanya satu sisi yang apa namanya yang menjadi positif dalam dalam mantu yang laki-laki ini ayah mengatakan dia itu apa namanya kadang-kadang banyak mendengarkan aku gitu. Aku tuh ngomong itu tuh anaknya yang perempuan itu anak perempuan tuh suka kayak gini loh suka kayak gini dia nurut pada bapak dia ngikutin yang bapak omongin. Ya, itu betul kata Bu Mona, orang tua lebih tahu sikap kepada anaknya, sikap bagaimana katakanlah behave gitu ya terhadap anaknya ini. Maka pada saat si mantunya mau mendengar, oh ini toh yang membuat pasanganku semakin merasa disayang, semakin merasa diperhati itu kayak gini tuh caranya. Itu menarik gitu ya. Ini keterbukaan. Sekali lagi ini hanya terjadi pada pribadi-pribadi yang matang, mau jujur, mau terbuka, selalu terbuka. Apalagi betul sekali. Mertua, mantu, anak itu adalah apa? Kongsian, kongsian yang semuanya hanya demi kebaikan. Memang sekarang kalau berhadapan dengan tadi mantu pendiam, Anda tidak bisa mengubah menjadi mantu itu apa namanya bisa respektif, bisa aktif ngomong, nggak bisa. Memang sudah karakternya seperti itu. Gitu. Demikian juga dengan mertua gitu ya. Kan ada mertua yang cerewet. Anda mau merubah mertua Anda menjadi cerewet, Anda meninggal dulu, baru dia nggak akan cerewet lagi karena Anda sudah mati gitu ya. Jadi kan tidak mungkin merubah karakter itu gitu ya. Itulah sebabnya tadi saya mengatakan resepnya ya sudah berdamailah dengan hal-hal yang memang tidak kita bisa rubah. Demikian Inta. Oke, baik. Terima kasih banyak, Romo Eko. Jadi,
Wah, ini ternyata dari pengalaman. Waktu tadi Romo aku bilang pengalaman sendiri, saya Iya. sempat bingung sebentar. Oh, ternyata dari bapaknya ya. Iya, betul. Baik. Oke, ini ternyata ada peserta juga yang ingin lebih banyak membahas terkait ipar ya. Bener juga dari tadi kita banyak ngomongin mertua dan menantu. Namun sekalian karena kita sudah mau masuk juga ke Q&A gitu ya, dan salah satu Q&A pertama kita adalah terkait ipar. Jadi mungkin sekalian saya tanyakan, sekalian silakan Dokter Mona dan Romo Eko sambil menjawab dan juga menambahkan mungkin terkait ipar gitu yang mungkin berbeda gitu ya dengan dinamika mertua dan menantu gitu bisa ditambahkan sekaligus sambil menjawab pertanyaan ini gitu. Oke, dari pertanyaan pertama ini secara anonymous masih berusaha menerima kondisi adik ipar yang senggol bacok gitu. Senggol bacok tuh pokoknya ada sesuatu terjadi pokoknya meledak gitu kali ya. Dan lebih sekarang memilih diam karena suami selalu halo, oke. Tadi agak terputus, mohon maaf. Lebih memilih diam karena sekarang suami selalu lebih berpihak ke keluarganya dengan cara beliau yang malah seperti anggap saya yang kurang dewasa. Seperti itu. Oke, bagaimana nih pendapat Romo Eko atau Dokter Mona terkait ipar yang senggol bacok, namun suami lebih membela keluarganya dan dibilang saya nih yang kurang dewasa. Romo Eko dulu mau, aku nanti nambahin. Ini Silakan. kalau masalah senggol bacok langsung ke saya duluan ya. Emang gue preman, lu nanggepin duluan. Iya, pertama eh, coba Anda klarifikasi kembali gitu ya. Kan semuanya tuh harus objektif, tidak boleh subjektif. Jadi klarifikasi kembali. Apakah memang betul suami Anda berpihak pada keluarganya atau atau jangan-jangan saya yang terlalu posesif. Gitu ya. Klarifikasi dulu seperti itu. Seandainya itu sudah clear bahwa suami terlalu berpihak pada keluarganya, yang harus dibereskan pertama-tama bukan iparnya menurut saya, relasinya yang harus dibereskan pertama-tama sebagai suami istri. Gitu. Karena sorry to say, di dalam keluarga inti, ipar itu orang luar. Orang luar, walaupun dia keluarga ya, tapi orang luar yang tidak boleh mengintimidasi relasi Anda. Saya selalu berpihak pada suami istri gitu ya. Contohnya aja, pastor, kita tuh kan sedang berhadapan dengan mertua nih. Ini suami saya, ini saya. Lalu pada saat mertua itu menyalahkan saya, bagaimana menurut pastor? Suami harus ikut menyalahkan saya atau membela saya? Saya berkata, walaupun istri salah, tidak boleh suami di hadapan orang tuanya atau mertuanya menyalahkan pasangannya. Tidak pernah boleh. Bagi saya kok menyakitkan itu, menyakitkan gitu ya. Walaupun saya tidak nikah, saya bisa merasakan itu menyakitkan sekali. Karena orang yang saya sayangi, orang yang total saya berikan hidup untuk saya, sampai menyakiti saya, menjelekkan saya di depan orang tua saya atau mertua saya. I think, walaupun salah, tetap saya tidak boleh dibuka-mukakan gitu ya. Tetap saya bersikap diam. Namun nanti secara berdua saya bicara kembali gitu ya. Itu dari segi saya spiritualitas loh ya, dari segi belas kasih gitu ya. Tapi nanti bisa dilihat dari segi Ibu Mona gitu. Maka yang tadi kalau kembali kepada kasus, perbaiki dulu relasi Anda. Sehingga pada saat nanti sudah relasinya baik, si suami bisa mengerti, oh istri saya terganggu. Oh istri saya merasa tidak nyaman, tidak aman. Di sini saya menghargai perasaan pasangan. Di sini Anda mengutamakan kebaikan bersama. Pertama-tama adalah keluarga. Karena save the family first, save the family first. That is apa namanya moto saya, save the family first, gitu ya. Karena panggilan pertama dan utama yang dipanggil oleh Tuhan adalah apa namanya di dalam keluarga Anda. Itu pendapat saya, Inta. Thank you. Baik, terima kasih banyak Romo Eko. Jadi memang kadang seringkali kita inginnya apa ya
mengubah atau mengontrol bahkan pihak yang malah di luar dari hubungan tersebut ya, iparnya, mertuanya. Malah sebenarnya yang perlu dibenahi adalah hubungannya dulu gitu. Karena tadi ternyata ipar dan mertua tuh malah orang luar gitu dari hubungan pernikahan ini. Seperti itu. Hmm, Oke, benar. baik. Terima kasih banyak Romo Eko. Dari segi psikologis mungkin, Dokter Mona. Ya, ya. Mm-mm. Jadi saya setuju. Saya hanya menambahkan yang untuk pertama-tama memang perlu dilihat adalah relasi suami istrinya, ya itu setuju. Nah, pertanyaannya bagaimana gitu ya? Eh, kita perlu menemukan suami istri itu perlu punya saling memahami apa sih yang menimbulkan keberatan. Jadi kalau tadi dari penanya ya baik sekali, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau ada perasaan ini berarti istri ya nanya kok iparnya senggol bacok nih gitu ya, jadi sensitif banget nggak bisa diajak ngobrol, jadi mendingan diem aja. Tapi kemudian dengan kendiaman itu sebetulnya si istri ini sebetulnya belum belum lega, artinya dia diam untuk tidak memperkeruh suasana, untuk tidak memancing mungkin gitu ya karena senggol bacok tadi, tapi sebetulnya belum lega. Nah, suami sebetulnya kalau mau prosesnya benar adalah sebetulnya diajak ngobrol. Justru jangan dihindari topik itu. Seringkali kita menghindari topik-topik yang sensitif dengan harapan udah nggak usah diperpanjang, udah nggak usah ribut. Gitu maksudnya. Bukan maksud jahat. Tapi justru dengan tidak dibahas, istri itu merasa tidak dipahami dalam kondisi ini. Ya. Dan kalau tidak merasa dipahami, apapun yang dilakukan suami, maksudnya suami padahal saya percaya, ya suami juga nggak se dalam tanda petik sebodoh itu gitu ya untuk cari gara-gara gitu. Pastinya dia maksudnya adalah menjelaskan. Mungkin dia lagi begini, lihat adik gua atau kakak gua lagi begini gitu loh ya, maksudnya berusaha menjelaskan. Tapi karena si istri belum merasa dipahami, apapun yang suaminya lakukan itu dianggap ngebela keluarganya. Nah, itu berarti ada dua, tadinya satu masalah jadi dua masalah. Masalahnya tadinya hanya terkait dengan tuh adik lu tuh senggol bacok gitu ya. Itu satu masalah. Harusnya itu dikelarin, dipahami gitu ya, diselesaikan. Tapi karena tidak, jadi dua. Nah, udah ada lu senggol bacok, lu belain lagi, jadi dua. Nanti bisa jadi tiga kalau terus diantepin. Akhirnya suami kebanyakan diem. Kenapa? Karena kalau dia bahas, salah. Nah, jadi tapi ada masalah ketiga kalau suami diem aja. Maksudnya menghindari konflik. Tapi jadi ada masalah ketiga. Istri jadi merasa tidak didengarkan, merasa sendirian. Apalagi kalau ternyata saya nggak tahu apakah si istri itu tinggal di bersama adik ipar itu sama-sama nggak satu rumah. Kalau satu rumah, wah lebih bahaya lagi. Ya, jadi saya setuju. Suami istri bahas apa sih sebetulnya kekhawatiran istriku. Jangan keburu dianggap alah lu mah karena lu aja berlebihan, lu aja belum mecer gitu. Didengerin dulu dia kekhawatirannya apa. Ketika kita udah sungguh paham, oh gitu yang lu khawatirin. Kita berusaha untuk jelaskan, kita berusaha untuk cari jembatannya. Supaya kekhawatiran dia itu terbukti tidak terjadi, atau kalau memang ada opportunity atau kesempatan bahaya itu, bahwa itu terjadi, keburu diantisipasi. Itu baru selesai tuh, gitu. Ya, oke, terima kasih. Semoga terjawab ya yang bertanya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya, Dokter Mona. Oke, sambil saya selanjutnya membaca beberapa pertanyaan-pertanyaan lain yang sudah masuk ya di kolom chat, saya izin Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menggabungkan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa berhubungan atau sudah overlap gitu ya, agar bisa memaksimalkan waktu yang kita miliki. Baik, ada satu pertanyaan, Romo Eko dan Dokter Mona. Mertua saya dari awal menikah sampai saat ini selalu ikut campur dan kepo dengan urusan rumah tangga saya, sampai suami malah punya prinsip bahwa istri adalah orang luar, gitu. Saya yang salah tentang pemahaman rumah tangga atau bagaimana ya ini? Jadi bahkan sampai mempertanyakan diri ya ini. Dan mungkin ini juga berhubungan dengan pertanyaan peserta yang lain bahwa ini mertuanya tuh sangat self-centered gitu dan mungkin kekanak-kanakan jadinya malah ikut campur sekali dan kepo gitu ya dengan urusan rumah tangga gitu. Apa yang bisa dilakukan gitu ya, terutama pada saat suaminya malah melihat istri itu sebagai orang luar
Seperti itu. Kira-kira bagaimana nih pandangannya dari Romo Eko dan Dokter Mona? Mungkin siapa yang mau duluan? Nanti ada yang mau menambahkan juga? Silakan. Ya, mungkin dari saya duluan. Boleh. Artinya kalau tadi ya saya sedikit mengulang apa yang Roma Eko katakan, kalau di dalam relasi suami istri tidak ada orang luar, suami istri itu di dalam gitu ya. Jadi kalau sampai istri dianggap orang luar, saya tidak tahu apakah itu dikatakan kamu tuh orang luar gitu ya, atau kadang-kadang kita bisa aja kita yang mempersepsikan, oh gue dianggap orang luar. Artinya kita selalu terbuka bahwa mungkin aja kita salah gitu ya. Mendingan diklarifikasi tentu kepada pasangan, kepada suami. Saya kok merasa diperlakukan seolah-olah saya orang luar gitu ya. Saya merasa sendirian, tapi saya butuh dapat masukan dari kamu. Sebetulnya apa sih gitu? Kok saya merasa begini tuh apa betul? Kalau betul tolong dikasih tahu. Kalau tidak ya saya lega. Berarti itu pikiran saya sendiri gitu ya. Nah itu ini itu yang pertama tentang merasa orang luar atau dianggap orang luar tadi. Itu yang mana gitu ya? Dikatakan kamu orang luar gitu ya dalam hubungan gue misalnya ya atau bagaimana? Atau itu persepsi kita. Lalu yang kedua soal mertua ikut campur atau kepo. Namanya orang tua, bahkan ketika anaknya sudah menikah, rasa ingin terlibat, rasa ingin tahu gitu ya kehidupan anak itu ada. Pasti ada. Masalahnya adalah caranya dan frekuensinya. Kalau mertuanya sudah cukup dewasa dan bijak, dia akan lebih nahan, ya, maksudnya akan lebih nahan. Nahan tuh seperti ini misalnya. Kalau kalian butuh mami, tolong bilang mami, mami akan selalu siap, gitu ya. Tapi soalnya kalau mami yang nanya-nanya terus, nanti takutnya kalian malah nganggep mami gimana, misalnya gitu ya. Nah jadi nawarin aja. Jadi anytime kalau kamu membutuhkan mami, kalau kalian lagi kesulitan, jangan ragu-ragu bilang ke mami. Dan itu jangan bilang mertua nih ya, untuk para mertua. Karena para mertua juga pasti nanti akan nonton. Ya, karena ada Romo Eko ya. Jadi kalau ada Romo Eko saya percaya walaupun nanti di YouTube ya setelah ini sekarang mungkin nggak ada, nanti pasti pada nonton ya. Jadi para mertua yang baik hati dan bijak, cintanya kepada anaknya luar biasa. Terima kasih untuk itu. Tetapi kita perlu nawarin aja dan nawarin jangan ke anak kita. Kalau kamu diapa-apain sama bini lu lapor mami ya. Bukan gitu ya. Papa mama mertua ya. Tetapi justru kalian ngomongnya. Dia ngomongnya kepada dua orang itu. Kepada anak kita dan mantu kita gitu ya. Kalau kalian butuh sesuatu, pertolongan atau apa, jangan ragu-ragu ya bilang mami. Mami kadang-kadang mungkin kalau nanya, semoga kalian nggak anggap mami kepo. Tapi mami betul-betul peduli. Mami betul-betul pengen kalian baik. Jadi please let me know. Kalau kalian suatu saat merasa mami terlalu kekepoan, kalian bilang aja dengan lembut ya. Mami maklum lah udah tua, kadang-kadang suka sensitif gitu. Tapi bilangin mami dengan lembut. Misalnya gitu ya. Itu adalah untuk upaya kadang-kadang kita mengatakan itu in the name of love. Itu cinta. Gue kan peduli ya. Tapi menantu kita bilang itu kepo. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Jadi memang para mertua yang bijak dan terhormat, kita perlu juga memiliki satu level tertentu di mana ketika kita menyapa anak-anak kita dan mantu kita, mereka punya keluarga baru, itu adalah sesuatu yang kita ke mereka itu cinta, tapi kita hindari sedikit, kadang-kadang itu akan menyakiti soalnya kalau enggak. Kita hindari pikiran bahwa mereka wajib melakukan sesuatu ke kita yang menyenangkan kita sebagai bentuk misalnya balas budi atau apa ya. Jadi saya percaya bahwa para mertua, para orang tua itu punya ketulusan yang luar biasa. Kita tidak dibayar menjadi orang tua, tidak ada yang menggaji kita sebagai orang tua, tapi yang akan mengganjar kebaikan kita, kedalaman kita mencintai anak-anak kita sampai bahkan ketika mereka dewasa, itu adalah yang menciptakan kita dan menciptakan anak-anak kita. Gitu. Mereka Tuhan yang akan dalam tanda petik membalas kebaikan-kebaikan
para orang tua kepada anak-anaknya. Ya, tidak ada habisnya cinta orang tua. Ya, karena kenapa? Kalau kita mengharapkan kita disenangkan atau mereka tahu diri atau mereka balas budi atau mereka respectnya seperti yang kita mau, seringkali itu menjadi pertama tekanan untuk kita gitu ya, lalu itu menjadi pressure buat mereka juga gitu ya. Apa sih bentuk penghormatan kepada orang tua? Harus setiap minggu datang, harus setiap hari WA call, harus apa gitu ya. Nah, itu sesuatu yang kemudian kita justru ngobrol sama anak-anak kita. Kita boleh ngasih tahu ekspektasi kita ya, mama sih berharap, apa berharap mungkin kalau Natal kita masih kumpul sebisa mungkin, atau kalau toh kita mau pergi kita bisa pergi bareng kalau kalian mau gitu ya. Itu boleh kita kasih, tapi tidak harus gitu ya, sehingga kita juga tidak kecewa. Ya mungkin itu kadang-kadang apa ya, self center mertua ya. Tadi Romo juga waktu awal udah bilang ya, ketika kita sudah menua pun bukan berarti kita tanpa krisis. Ya, krisis-krisis empty nest ya, seperti sarang kosong itu terutama pada perempuan yang menopause. Bahkan setelah menopause itu bisa 5 tahun setelah menopause itu masih mengalami gejala yang nggak enak. Kayak kita itu perempuan yang tidak ada gunanya gitu ya, karena sudah tidak dibutuhkan oleh siapapun, udah tidak menarik. Apalagi kalau dalam masa-masa tua itu relasi suami istri itu tidak bagus. Support sistemnya dari siapa? Harusnya suami dan istri. Apalagi ketika tua, anak-anak udah gede, itu sesuatu yang sangat jadi emas kalau relasi perkawinan bagus. Lah, kalau relasi perkawinan yang nggak bagus, kita akan mengharapkan dari siapa? Ya masa dari tetangga? Ya pasti dari anak. Tapi anak kan juga punya krisisnya. Dia mungkin sebagai orang tua, punya anak pra remaja-remaja, lagi pusing banget. Ini sekarang emak bapaknya yang bertingkah kan? Jadi tambah pusing lah gitu. Anaknya juga punya krisisnya. So, kedewasaan kita yang memungkinkan dan yang baiknya adalah kita yang menyelesaikan. Jadi krisis kita yang selesaikan. Penderitaan kita jangan kita oper. Kesakitan-kesakitan kita jangan itu melukai orang lain gitu ya. Kita mungkin dilukai, kita mungkin sakit. Kedewasaan kita lah yang bisa mencintai. Mencintai itu kalau menurut saya kalau dalam mertua kepada anak dan menantunya. Mencintai itu berarti menginginkan yang terbaik untuk anak kita, menantu kita, dengan tidak meneruskan luka-luka kita kepada mereka. Bagi saya itu udah baik banget. Ya, dan itu salah satu caranya adalah tidak dengan mempressure mereka seolah-olah itu wajib buat mereka. Kita kepada anak kita wajib melakukan yang terbaik, tapi anak itu tidak wajib. Artinya dalam artinya tidak wajib itu jangan kita jadikan itu wajib. Ya, tapi kalau mereka mau berbagi atau kita undang dan mereka itu sebuah kebahagiaan. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Pasti banyak dialami kita semua. Silakan. Baik, terima kasih Dokter Mona. Oke, mungkin dari Romo Eko ada yang mau ditambahkan Romo terkait menghadapi mertua yang cenderung self-centered, kepo, dan banyak ikut campur nih Romo. Iya, thank you Inta. Terima kasih banyak yang bertanya tadi. Bu Mona tadi mengatakan kalimat terakhir, anak itu bukan saham ya Bu ya, gitu ya. Untuk kita sudah apa? Sudah menanam kebaikan-kebaikan. Sekarang saya harus apa namanya meraup budi baik juga dari anak saya gitu ya. Menarik kalau kita kembali kepada yang ditulis oleh Khalil Gibran ya Bu ya, tentang sang anak panah ya, bahwa orang tua itu busur, bukan sang pemanah. Busur. Anak kita adalah anak panah. Dan busur itu punya tugas untuk apa? Untuk merentangkan anak panah sehingga anak panah itu bisa melesat. Jadi mungkin kesadaran ini, refleksi yang menarik dari Khalil Gibran ini pun menyadarkan para orang tua. Saya dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk menumbuh kembangkan dan mendewasakan anak saya. Jadi saya harus membangun perahu untuk anak saya dan anak saya pun akhirnya akan menjadi nahkoda dari perahu itu. Gitu. Itu di sini
kita harus sadar batasan hidup kita. Jadi kalau kita apa tadi mengatakan bahwa relasi itu harus ada tapal batas, sama saya pun harus tahu batasnya. Saya pun menolong orang lain harus tahu batas gitu ya. Kalau udah kebablasan, nanti saya akan hancur, jatuh gitu. Karena kalau tidak tahu batas, ada yang konseling, apalagi yang cantik. Oh, saya tertarik, bablas terus. Bahaya, Mo. Nah, Ibu Mona akan senggol bacok gitu. Datang dengan Pak Chandra ngebacok gue gitu. Jadi di sini saya pun harus mengerti batasan dalam diri saya. Maka sebagai orang tua, saya selalu ingat ada seorang ayah kan cerita Romo, anak saya itu SMP, waktu saya peluk, waktu di mall, dia marah-marah. Mapa jangan meluk-meluk aku, dia anaknya perempuan. Malu aku. Seminggu kemudian bapaknya ini kebetulan ke mall mau cari barang, ketemu anaknya dengan pacarnya. Dia sedang dipeluk sama pacarnya, tenang, senang banget. Bapaknya ngomong gua yang biayain, dia yang menikmati gitu ya. Sakit sekali ya. That is the cycle of life gitu ya. Allah memakai sang busur itu untuk melepaskan anak panah. Gitu ya. Memang saya harus tahu tugas saya gitu. Maka sebagai orang tua, memang kalau acara perkawinan itu Ibu Mona, saya kan berkali-kali mau nikahkan, menikah enggak mau menikahkan. Dan selalu yang event yang membuat menangis kedua adalah sungkem gitu ya. Apalagi kalau udah sungkem dan yang dipeluk anaknya, pasti lama banget kata saya teh. Oh ini sungkem, jangan lama-lama gitu ya. Tapi ya seperti susah melepaskan gitu ya. Di situ kita sadar sekali, Bu, untuk melepaskan memang sakit. Tetapi jangan lupa, anak ini bisa seperti ini karena ibu loh. Jasa baik ibu. Maka justru bersyukurlah. Jadi saya ingat sekali kekuatan orang tua harusnya bisa punya kenangan-kenangan indah. Saya mensyukuri. Saya bersyukur anak ini bisa bertumbuh dengan baik melalui cinta saya, melalui pengorbanan saya. Gitu. Maka pada saat seorang mertua yang pandai bersyukur, saya akhirnya kok sangat menjamin orang yang mertua yang penuh rasa syukur, dia akan penuh sukacita. Maka dari itu pasti dia pun akan sadar bahwa anak saya itu sudah bahagia. Tadi Ibu Mona bagus mengatakan, kalau anak saya pun sudah bahagia banget, dibahagiakan oleh istrinya, oleh mantu saya, itu sudah membahagiakan saya. That's right. Gitu. Benar banget. Lalu poin yang kedua, Inta, yang ingin saya katakan. Saya kan favorit saya kan emak-emak ya yang udah uzur-uzur, oversex itu overseket gitu. Usianya pasti di atas 50 semuanya gitu ya. Dalam bahasa Jawa itu di atas 50. Banyak sekali oma-oma. Kalau ketemu saya tuh wah selalu ingin potret, sudah dipotret, dipegang, dipeluk gitu. Seolah-olah saya ini pasangan dia gitu ya. Hanya yang menarik bagi saya, kenapa mereka tertarik pada saya? Karena khotbah saya, renungan saya membuat mereka tertawa, mereka membuat bahagia. Saya kok langsung plek, bener, gitu ya. Saya ingat apa yang ditulis oleh Ibu Mona, ketawa itu membuat relasi hangat, nyaman, dekat, intim. Jadi saya kok mau mengatakan apa? Cobalah ajak ketawa mertua Anda. Ajak membuat dia ringan gitu ya. Biar mertua Anda ketawa, biarkan dengan anak Anda bercanda, kalau itu membuat dia ketawa ya sudah, enggak apa-apa gitu ya. Tidak perlu diserang. Oma, nggak boleh kayak gitu. Enggak, jangan, nanti sakit. Enggak. Pada saat itu dia sedang mendapatkan energi sukacita dia. Berhubungan sebagai seorang, maaf tadi betul dikatakan orang tua itu kan ada krisis loneliness, krisis kekhawatiran, krisis kebingungan, krisis ketakutan, krisis kepercayaan diri, maka makin sensitif gitu ya. Jadi kalau nanti misalnya sedang brainstorming yang nggak benar dari oma kepada anak,
ya Anda sebagai orang tua kan punya waktu untuk klarifikasi gitu kan di dalam dunia parenting juga kan kita boleh dialog dengan anak parenting. Kenapa Oma kayak gini? Oma tuh sangat sayang banget loh. Oma tuh ingin menyenangkan kamu loh. Oma tuh ingin dekat dengan mamu. Mama tuh senang kamu kalau main dengan Oma gitu ya. Tapi ingat ya kalau Oma nawarin coklat ya, Dede kan tidak terlalu boleh banyak coklat gitu. Oke, dengan baik. Jangan mengatakan, Oma itu salah, Oma itu berdosa besar, Oma itu gitu. Jangan seperti itu gitu ya. Kalau seperti itu kan akhirnya membangun sebuah tembok dari antara cucu dan dengan omanya, padahal itu adalah energi bagi dia untuk mengisi lo tadi rasa-rasa ketakutan, loneliness itu. Thank you, itu yang ingin saya tambahkan. Terima kasih, Inta. Oke, baik. Terima kasih banyak, Romo Eko. Jadi memang tadinya kita mau banyak menjawab pertanyaan ya, Bapak Ibu, tapi sayangnya waktu ternyata sudah habis, sudah mepet gitu ya. Ya. Jadi mohon maaf tidak bisa semuanya kami jawab, tapi menurut saya dari saya tadi baca pertanyaan-pertanyaannya banyak yang sudah sebenarnya terjawab juga dari jawaban-jawaban atau pemaparan materi sebelumnya dari Romo Eko dan Dr. Mona. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih yang saya lihat mungkin ini agak berbeda dari yang lain dan juga cukup banyak mungkin dihadapi oleh orang terutama di negara kita tercinta ini. Itu salah satunya adalah bagaimana, mungkin ini bisa dijawab juga sama Romo Eko dan Dr. Mona secara singkat ya sebelum kita menutup. Bagaimana kalau mertua itu menuntut anak wajib membalas budi demi menunjukkan bakti anak kepada orang tua? Jadi selalu menuntut anak wajib menuruti segala kemauan orang tua, gitu. Mungkin bisa dijawab secara singkat dari Romo Eko atau Dokter Mona sebelum kita Dari mengakhiri. saya, Boleh, dari saya, boleh, Romo. eh, perintah keempat, hormatilah orang tuamu. Hormati, bukan berarti dengarkanlah orang tuamu. Ikuti kata-kata orang tuamu. Di sini, bukan kata-kata itu yang dipakai. Respect, respect. Jadi respect itu sebetulnya apa? Orang tua tuh ingin didengarkan, didengarkan, didengarkan. Just listening, just okay, okay, ma. Gitu. Tapi sebagai keluarga, saya bisa memilah secara bersama mana okay yang harus kita perhatikan, mana yang bisa kita lakukan, dan mana yang kita ini apa namanya family time untuk diri kita. Kita batasin itu. Kembali lagi kepada apa yang diungkapkan oleh Ibu Mona. Ada batasan relasi dengan orang tua, mertua, dan juga ini harus sekali lagi dibicarakan bersama. Dibicarakan sebagai suami istri. Thank you, Inta. Thank you, Romo Eko. Dari Dokter Mona, ada yang mau Ya, ditambahkan? ya, saya tambahkan aja, mungkin kita bisa bilang kepada orang tua atau mertua ya misalnya ya, bahwa cara saya membalas budi, cara saya apa ya, membalas kebaikan itu adalah dengan mencintaimu gitu ya. Jadi itu yang kadang-kadang karena kesepiannya mereka sebetulnya melakukan tindakan-tindakan itu ngomong kamu harusnya gini harus gitu atau menuntut ini karena merasa kurang dicintai. Nah, jadi kita bertanya kepada mereka, mama, papa, atau papa mertua gitu, mama mertua, apa sih yang membuatmu merasa dicintai? Supaya aku memahami, karena aku ingin memang yang bisa kulakukan hanya mencintaimu. Karena budi itu tidak akan pernah bisa dibalas, mau pakai apa juga. Mau kasih berapa miliar, mau ajak jalan-jalan keliling dunia berapa kali, budi kita kepada orang tua, kepada mertua kita, untuk mereka mengandung, mencintai, membesarkan kita, itu nggak akan pernah terbalas. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mencintai mereka. Ya, apalagi di masa-masa tua di mana mereka merasa kesepian dan merasa kurang dicintai, itu sangat mengganggu ya. Jadi kita memastikan bahwa mereka merasa dicintai. Caraku mencintai seperti ini gitu ya, sehingga itu tidak jadi beban untuk kita maupun pasangan kita. Karena kita sudah sepakati juga kita mencintai orang tua kita, aku mencintai orang tuaku, aku mencintai orang tuamu, begitu juga kamu kepada orang tuaku, maka cara kita mencintai gimana, gitu ya. Itu yang mungkin perlu disepakati. Oh iya, psikolog Inta dan Romo, dari tadi saya melihat di chat ya sambil baca-baca gitu ya, itu banyak sekali yang mengusulkan bahwa topik terkait dengan mertua ini
kita bahas lebih banyak nih Mo gitu ya. Kayak sama Romo ini apa kita berusaha ya Mo tentang perkawinan ya. Perkawinan pun udah ada 4 seri gitu ya. Terus Iya. tentang parenting, sekarang Romo Eko juga banyak memberikan parenting. Sekarang ada juga tentang mertua ya. Terima kasih untuk masukannya. Saya memang kalau keluarga itu memang tidak ada habisnya ya Ibu Bapak. Tidak ada habisnya. Ya karena dari kita lahir truth gitu ya sampai kita dimakamkan itu semua keluarga dan itu dinamis sekali ya. Jadi terima kasih untuk masukannya. Saya akan mencoba untuk menyusun gitu ya hal-hal apa yang tentu mulai dari apakah saya siap menjadi seorang mertua misalnya gitu ya. Mungkin kita bikin checklist sederhana, nanti ibu bapak yang di atas 50 bisa coba mulai gitu ya. Nah, jadi jauh sebelum kita betul-betul mengangkat mantu gitu ya, kita juga sudah ngecek kesiapan kita, kematangan kita. Izin saya terima masukannya, terima kasih. Semoga nanti ada waktu yang baik kita bisa akomodir ya dalam mungkin kegiatan-kegiatan yang ringan ya nggak berat tapi menyenangkan. Kalau saya tuh sama Romo Eko saya sangat respect. Kalau Romo Eko itu mengkritik kita, kita tuh nggak sakit hati karena beliau pakai humor. Ya, jadi kita tuh sebetulnya lagi dikritik sama Romo Eko. Kebanyakan potret-potret lah, nggak penting lah gitu ya. Itu kan nggak apa sih, masa potret-potret terus gitu ya. Romo juga capek lah gitu. Tapi karena Romo ngomongnya dengan humor, nggak pada sakit hati gitu. Kemarin Romo ngomong ya paroki ya itu paroki ini ya paroki dekat terminal ya gitu ya ketawa nggak sakit hati dibilang dekat terminal oma-oma itu happy. Coba kalau yang ngomong ih paroki dekat terminal itu siapa bukan Romo Eko ini pasti dikampleng gitu kan sama oma-oma ya. Terima kasih ya semoga masukan ini saya akan proses. Jangan khawatir ya untuk para calon mertua ataupun yang sudah jadi mertua nanti tentang bagaimana menyampaikannya. Semoga nanti akan ditemukan cara yang terbaik, yang ringan ya dengan gaya Romo Eko juga. Terima kasih, terima kasih.